modul coaching ini bisa dipahami dan diterapkan ya untuk Ibu dan Bapak saat mendampingi kepala sekolah. Karena kami yakin Ibu dan Bapak nih punya tugas yang sangat penting untuk mendampingi dan memastikan kualitas pembelajaran di sekolah binaannya harus terus terjaga, betul ya? Gitu. Dan kemudian memiliki tanggung jawab untuk bisa mengembangkan dan mendampingi kepala sekolah dengan cara yang sesuai dan kebutuhan dari masing-masing kepala sekolahnya. Bayangkan ada berapa kepala sekolah dengan ada segitu banyaknya karakter yang berbeda-beda, dan Ibu Bapak menjadi mitra dan teman untuk belajarnya kepala sekolah. Dan kita hari ini akan membahas lebih jauh nih ya tentang bagaimana Ibu dan Bapak dapat memaksimalkan ya peran pengawas, peran penilik melalui pendekatan coaching ini, sehingga Ibu dan Bapak dapat lebih memahami dan lebih dapat menjalankan sesi coachingnya secara mandiri dan dapat mendampingi kepala sekolahnya untuk berkembang bersama. Wah, ini sesi yang sangat menarik ya. Tentunya saya tidak sendiri, saya tadi sudah menyebut-nyebut ada Ibu Wari di sini ya, teman saya sesama pengembang modul. Di sini ada Ibu Wari Wijayanti, beliau adalah professional coach ya sehari-harinya. Nanti mungkin Ibu Wari boleh menyapa, silakan Ibu Wari. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam kenal. Ya, nanti kita 2 jam akan belajar banyak nih sama Ibu Wari ya. Lalu belajar bareng betul ya, belajar bersama. Lalu kemudian di sini kami tidak sendirian, ada Ibu Dewi dan ada Bapak Adi Riyadi. Nah, boleh Ibu Dewi, Bapak Adi Riyadi menyapa? Dewi dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ira, Ibu Wari, dan selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, kita semua berempat nih akan hadir untuk menemani proses belajarnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pembelajaran bermakna ya untuk kita semua. Baik Ibu dan Bapak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ibu dan Bapak sudah mengikuti rangkaian penguatan implementasi kurikulum Merdeka, ya betul ya, untuk pengawas dan untuk penilik. Nah, salah satu materinya adalah materi coaching untuk pengawas sekolah, ya. Dan kemudian aksi nyata dari modul coaching ini adalah Ibu dan Bapak mendampingi kepala sekolah. Dan sekarang sudah tercatat ya sekitar 3.202 yang sudah mengisi survei terkait pemahaman coaching. Yang artinya mengisi survei itu Bapak dan Ibu sudah melakukan praktik coachingnya kepada kepala sekolah. Ya, nah kita lihat nih hasil dari pengisian survei pemahaman terkait materi dan pengalaman coachingnya. Jadi kalau Ibu dan Bapak ingat pada saat mengisi survei bentuk-bentuk pertanyaannya adalah bentuk-bentuk pertanyaan pengalaman saat melakukan praktik atau pendekatan coaching kepada kepala sekolah. Di sini kita lihat ada 3.204 responden, wah ya, dan rata-rata mayoritas dari non sekolah penggerak itu respondennya. Sekarang kita lihat bagaimana hasil surveinya nih, boleh di next-nya, boleh? Nah, di sini ada beberapa ya yang ada mendapatkan nilai sempurna. Wah, ini cukup banyak ya, dari 307 ya, sekitar 9,6%. Ada yang mendapatkan nilai 75, ada sekitar 6,1% gitu ya, dan kemudian ada yang mendapatkan nilai 5 dan ada yang mendapatkan nilai 25. Wah, ini apa namanya, kita coba melihat ya apa sih yang menurut Ibu Wari gitu ya melihat hasil survei ini, karena pada saat kami mengembangkan pertanyaan-pertanyaan survei ini adalah pertanyaan-pertanyaan berbasis pengalaman, betul ya Bu Wari ya? Gimana ya, Bu Wari, betul. silakan. Oke, baik. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Ibu Wari. Oke, terdengar jelas ya. Baik. Boleh kembali ke yang atas dulu sepertinya ya. Oke, nah jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di sini ada 30% nilainya 0, kemudian 36,3% nilainya 25. Semoga Bapak dan Ibu tetap berbesar hati. Itu sih komentar saya Mbak Ira. Semoga tetap berbesar hati karena seperti ini. Memang soal yang diberikan ini Bapak dan Ibu bisa menjawab jika sudah jam terbangnya sudah cukup tinggi karena
kita adopsi dari pertanyaan-pertanyaan untuk program sertifikasi internasional, begitu ya, Mbak Ira ya. Jadi kalau misalnya, aduh aku kok masih belum ada yang benar, tidak apa-apa. Supaya bisa menjawabnya benar, berarti sudah belajar coaching, kemudian dipraktekkan, dilatih terus, supaya jam terbangnya tinggi. Nah, tapi bukan semata-mata untuk jam terbang ya, tetapi untuk pengalaman. Jadi nanti menjawab pertanyaannya itu bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan pengalaman. Nah, ini saya coba mengingatkan sekali lagi. Saya yakin waktu Bapak dan Ibu belajar itu sudah diingatkan oleh narasumbernya bahwa yang namanya coaching ini adalah keterampilan. Yang namanya keterampilan itu berarti supaya mahir perlu diasah. Ibaratnya naik sepeda, ya. Naik sepeda itu kan kita belajar sepeda waktu kecil pakai roda bantu dulu nih. Ya, pakai roda bantu dulu. Mungkin waktu Bapak dan Ibu belajar coaching, pas nanya sambil ngintip-ngintip pertanyaan. Nah, itu ibarat belajar sepeda naik pakai roda bantu dulu. Nah, nanti sudah agak lancar, roda bantunya dilepas. Ya, nah itu ibaratnya udah nih nggak pakai contekan pertanyaannya, sudah mengalir. Ya, bertanya berdasarkan jawaban kunci dan kemudian menangkap kata kunci. Tapi masih oglek-oglek nih, ya, masih tergagap-gagap misalnya. Nah, dilatih lagi. Ibaratnya naik sepeda udah lancar, udah bisa lepas tangan, udah bisa siul-siul, ya. Nah, jadi harapannya nanti Bapak dan Ibu setelah belajar coaching, ya, itu digunakan nih kompetensi coachingnya dalam keseharian. Tidak perlu menunggu sampai ada sesi coaching, sebetulnya si prinsip coaching, kemudian paradigma berpikir coaching itu bisa kita gunakan dalam keseharian kita berinteraksi dengan siapapun. Entah itu dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan rekan kerja, dengan keluarga, dengan tetangga. Nah, itu sangat bisa diterapkan. Begitu Mbak Ira kalau komentar saya mengenai hasil survei ini ya. Jadi harapannya Bapak dan Ibu tetap bisa berbesar hati dan kemudian latihan terus sehingga nanti pada saat diuji lagi bisa dapat 100 nilainya. Iya, 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 iya. Karena memang betul ya, pada saat kami menyusun atau membuat bentuk pertanyaan di surveinya, itu mengadopsi kepada sertifikasi internasional tadi ya. Jadi memang bukan pertanyaan terkait dengan pengetahuan, tapi berbasis pengalaman ya, Bu Ari ya. Kalau tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Ibu Ari bahwa coaching ini adalah sebuah keterampilan. Tidak ada cara lain untuk bisa melakukannya dengan lebih baik adalah latihan dan terus dilakukan gitu ya. Dan kemudian di sini juga terakhir saya menggarisbawahi yang disampaikan Ibu Ari bahwa prinsip paradigma coaching yang Ibu dan Bapak sudah dapatkan pada saat pelatihan dan kompetensinya itu tidak hanya bisa diterapkan pada saat melakukan percakapan coaching, tapi bisa kemudian diterapkan di dalam percakapan sehari-hari ya, karena tujuan dari coaching itu adalah pemberdayaan gitu ya. Dan ini semua yang sebenarnya menjadi peran utama Ibu dan Bapak ya, bagaimana menjadi mitra untuk kepala sekolahnya dan membuat kepala sekolahnya berdaya. Jadi memberdayakan, bentuk percakapan yang memberdayakan. Wah, kalau tadi Ibu Ari sudah sedikit mengulik mengingatkan kembali kepada pelatihan yang sudah dilakukan. Saya ingin tahu nih dari narasumber yang hadir sebagai perwakilan dari Ibu Bapak pengawas yang hadir dan juga ikut pelatihan dan sudah melakukan praktik coaching. Boleh dong, saya manggil siapa dulu ya? Mungkin Ibu Dewi ya. Ibu Dewi boleh ya bercerita apa sih pengalaman Ibu pada saat mendapatkan kesempatan pelatihan coaching ya atau BIMTEK coaching pada saat itu. Silakan Ibu Dewi. Ya, jadi pengalaman saya waktu saya mendapatkan pembelajaran terkait coaching. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan saat mendapatkan pembelajaran terkait materi coaching yang terkait dengan prinsip adalah memaksimalkan potensi, di mana sebuah percakapan itu ternyata harus ditutup oleh coachee gitu, bukan coachnya. Kemudian hal itu tentu menarik sekali ya Ibu Ira untuk saya. Kemudian pada paradigma berpikir
hal yang menarik buat saya adalah seorang coach harus memiliki kesadaran diri yang kuat sehingga coach bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan gitu. Dan pada kompetensi coaching, seorang coach harus mampu mendengarkan dan bertanya dengan rasa gitu. Jadi Ibu Dewi yang apa namanya menarik perhatian Bu Dewi yang pertama tuh terkait ternyata di saat melakukan percakapan coaching kesimpulannya ditutup oleh coachee ya, betul ya Bu Dewi ya? Iya, Iya. benar sekali Bu Ira. Kalau boleh tahu sedikit nih Bu Dewi, apa sih yang membuat Ibu Dewi merasa waduh itu hal baru gitu ya? Kalau boleh diceritakan pengalamannya Ibu Dewi sebelumnya seperti apa kalau boleh tahu? Iya, dari pengalaman sebelumnya, kalau pertanyaan di penutup itu yang membuat kesimpulan kan coachnya gitu, tapi ternyata ini coachingnya gitu. Jadi ini menarik dan baru buat saya gitu Bu Ira. Oke. Biasanya kita gemes ya rasanya kan kita yang Iya. membuat kesimpulan sekarang pada saat melakukan Iya. percakapan coaching, coachingnya gitu ya. Oke, nah terus kemudian juga Bu Dewi menyampaikan hal yang juga sangat menarik nih bahwa pada saat melakukan coaching gitu ya, seorang coach gitu ya yang melakukan melakukan percakapan coaching itu perlu memiliki kesadaran diri yang kuat ya. Nah, kalau dari sisi Bu Dewi sendiri, boleh nggak Bu Dewi sedikit mengelaborasi ya pada saat pengalaman Bu Dewi melakukan prinsip dan pola pikir terkait dengan hal ini, apa nih yang terjadi pada saat melakukan percakapan coaching? Apa yang terjadi pada saat Ibu Dewi melakukan percakapan coaching dan melihat keterkaitannya dengan wah saya ternyata harus memiliki nih kesadaran diri yang kuat sehingga bisa menangkap emosi-emosinya coach nih. Boleh nggak diceritakan sedikit? Iya, kadangkala kita sudah runtut nih memberikan pertanyaan gitu, pertanyaan-pertanyaan pada si coachingnya gitu. Tapi ternyata di tengah jalan itu mungkin yang dirasa atau emosi dari si coachingnya ini berbeda gitu. Jadi kayak membalikkan pertanyaannya ini gimana ya harus pada ininya gitu. Jadi kita harus berusaha gitu untuk mengatasi nanti tatkala coachingnya ditanya ini tiba-tiba melenceng ke sini gitu kan kita emosi kita kan jadi kayak harus mengikuti emosinya dari si coachingnya itu kadangkala harus kita memang memiliki kesadaran diri yang kuat gitu. Iya, karena itu sebenarnya kuncinya ya Bu Ari ya. Sebagai seorang coach perlu memiliki kesadaran diri apa sebenarnya yang terjadi di diri kita gitu ya. Sehingga kita bisa menguasai situasi dan kembali menjadi netral. Betul Bu Dewi ya? Iya, Dan satu lagi nih, tadi Bu Dewi mengatakan hal terkait dengan kemampuan untuk bisa mendengarkan aktif ya, dan kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan ya. Itu juga hal yang juga sangat penting untuk melihat bagaimana dari mungkin Bu Ari bisa menjelaskan sedikit di sini ya bagaimana hasil karena banyak sekali nih teman-teman dari guru penggerak, pengawas pada saat belajar coaching pertanyaannya gimana sih caranya untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot gitu ya. Iya. Oke. Nah, memang betul sekali itu Mbak Ira. Jadi pada saat mengampu modul coaching itu kalau ditanya dari 3 kompetensi yang dipelajari mana yang dirasa sangat menantang. Sebagian besar jawaban itu adalah melontarkan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian sebetulnya rahasianya adalah kita bisa melontarkan pertanyaan berbobot kalau kita mendengarkan. Nah, ya, kalau kita tidak mendengarkan, ya memang jadinya sulit begitu. Nah, oleh sebab itu, memang idealnya kita tuh menyimak coaching dengan penuh kesadaran ya, dengan penuh fokus ya. Nah, kenapa kita perlu mendengarkan? Karena dengan mendengarkan kita jadi tahu nih apa yang disampaikan coach dan kemudian yang perlu kita tangkap adalah kata kuncinya. Ya, jadi supaya kita bisa melontarkan pertanyaan berbobot, maka kita perlu dapat kata kuncinya. Nah, nanti kita melontarkan pertanyaan menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mendengarkan? Ya, nah perlu hadir utuh, presence. Hadir utuh itu bukan badannya aja yang ada di depan coaching,
tetapi hati dan pikirannya juga ada pada coaching. Nggak bisa tuh, misalnya nih, badan kita ada di sini, tapi kemudian sambil dengerin, coachingnya cerita sesuatu yang pernah kita alami, kemudian kita sibuk nih pikirannya ke masa lalu, ke pengalaman kita, jadinya jatuhnya asosiasi. Nah, jadi supaya kita bisa fokus, nah tadi perlu berhadir utuh, kemudian mungkin Bapak dan Ibu sudah belajar ya, mendengarkan itu bebas dari judgement, bebas dari asosiasi, bebas dari asumsi. Nah, sebetulnya memang secara secara alami manusia itu pasti nih pikiran ini akan muncul, judgement muncul, asumsi muncul, asosiasi muncul, ya. Makanya kita nggak bisa bilang 100% bebas, tapi kalau kita punya kesadaran yang penuh, pada saat ada asumsi muncul, nah kemudian kita sadar, dan kemudian mengubah asumsi ini menjadi pertanyaan, ya, mengubah itu menjadi, jadi curious, ya, jadi balik ke prinsip coaching. Pada saat kita tiba-tiba timbul asumsi, itu kita berusaha netral, nah pada saat itulah kita menjadi curious, apa ya yang membuat coach saya ini berpikir, ya udah Bu, kalau gitu saya nanti ini aja deh, rekayasa aja. Misalnya kita langsung, oh gitu ya, oh ibu ini begini ya. Nah, tapi kemudian, oke, tidak boleh ada judgement, tidak boleh ada asumsi. Kita, apa ya yang membuat ibu ini berpikir seperti ini? Kemudian kita bertanya, apa tuh Bu yang membuat Ibu berpikir seperti itu? Jadi deh pertanyaan berbobot. Gitu Mbak Eva. Iya. Nah ini sebenarnya kita juga kalau boleh bertanya kepada yang hadir ya, apa sih yang menjadi tantangan pada saat melakukan praktik coaching, kompetensi apa nih yang menjadi tantangan, atau prinsip apa yang menjadi tantangan. Jadi kalau tadi mengatakan perlu pengelolaan diri, itu hal yang sangat penting ya, sehingga kita tahu bagaimana kita selalu mengembalikan diri ke posisi yang netral. Betul begitu ya Bu Ari ya? Iya, betul. Terima kasih Bu Dewi. Meskipun di modul kalau saya tidak lupa ya, harusnya ingat ya. ada cara-caranya ya, ada cara-caranya, kata tadi Bu Arif, menangkap kata kunci, lalu kemudian bagaimana menggunakan salah satu tool yaitu rasa tadi ya, tapi nanti mungkin jangan kemana-mana Ibu dan Bapak, karena nanti kita akan ada demo coaching ya, dan kemudian kita bisa melihat satu persatu bagaimana kompetensi, prinsip, dan mindset itu diberlakukan pada saat melakukan percakapan coaching. Nah, kalau tadi Ibu Dewi sudah mengatakan atau berbagi terkait dengan pengalamannya, terkait dengan prinsip dan pola pikir seorang coach ya. Sekarang saya penasaran nih, jadi kalau tadi Bu Ari mengatakan curious, saya jadi curious nih ya, penasaran dengan Pak Adi nih, bagaimana pengalaman Pak Adi pada saat hadir di pelatihan coaching ya. Apa nih pengalamannya Pak Adi? Mungkin berbeda nih sama Bu Dewi, silakan. Iya. Baik Bu Monica, selama kita di BIMTEK kemarin ya kurang lebih 5 hari, pengalaman yang saya rasakan ini betul-betul bisa membuat saya semakin mantap nanti di lapangan mungkin ya. Yang pertama tentang kegiatan, salah satunya praktik Bu, bicara tentang coaching. Ini yang betul-betul membuat saya menjadi sangat terkesan gitu kan. Ketika praktik coaching ya, kami kan dibagi menjadi kelompok, kemudian dibagi 3 orang per kelompok yang semuanya berperan gitu kan, berperan sebagai sebagai coach dan sebagai pengamat. Pengalaman berharga saya ketika saya bertindak sebagai coach di situ coach. Di sini betul kata Bu Ira tadi, bukan Ira, kata Bu Wari tadi, kita harus berusaha hadir penuh gitu kan, hadir penuh itu kita usahakan, walaupun iya kita masih punya konsep dan sebagainya, maklum baru belajar gitu kan, baru perdana, bagaimana kita menggali, menanya masalah yang dihadapi coach, kemudian menggali akar masalahnya sampai ke apa yang menjadi solusi nanti ke depan untuk mengatasi masalah itu, sampai ke bagian-bagian tidak lanjutnya, membuat program, kemudian tidak lanjut dan sebagainya. Ternyata ini bukan barang yang semudah itu loh di awal-awalnya ya kan. Memang betul-betul mempunyai tantangan tersendiri bagi saya, tapi alhamdulillah
Alhamdulillah pada saat praktik itu walaupun betul tadi terbata-bata, bahasa belas konsep, ceritanya bagaimana sih gitu kan. Tapi alhamdulillah itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Mudah-mudahan di lapangan itu bisa teraplikasi dan baik gitu kan. Ini yang pengalaman tersendiri bagi saya sebagai peserta. Jadi Bu Monika? Ya. Iya Pak Adi. Jadi pada saat melakukan praktik coaching semuanya dengan perannya masing-masing gitu ya. Lalu kemudian Bapak yang justru berkesan di saat Bapak menjadi coach ya. Yang perlu menghadirkan diri seutuhnya, apalagi tahu diobservasi ya, dilihat dan sebagainya gitu. Ya ini saya justru pengen bertanya pada saat Pak Adi melakukan latihan coaching bersama dengan peserta yang lain, boleh tahu nggak Pak, topik apa sih yang dibawa pada saat itu gitu? Oh iya, waktu itu topik yang dibawa tentang berhubungan dengan Film Merdeka juga, tentang penerapan P5. Ya, Oke, tentang penerapan P5 ya. Karena tadi menarik yang disampaikan Pak Adi nih, di saat melakukan percakapan coaching, nanti mungkin saya bisa ke Ibu Warih lagi ya. Praktek coaching kan percakapan coaching terkait dengan pemecahan masalah nih ya, gitu ya. Dan kemudian bagaimana percakapan coaching itu hendaknya bisa dilihat dan dari berbagai sudut pandang ya, atau apapun topik yang dibawakan oleh coach gitu ya. Nah ini mungkin ke Ibu Warih nih, seringkali teman-teman pengawas, ibu bapak pengawas dan teman-teman yang belajar coaching tuh merasa bahwa coaching ini untuk masalah ya, atau gimana nih Bu Warih nih? Ya betul sekali. Nah itu juga salah satu hal yang biasanya sering saya ingatkan ke para peserta, karena biasanya peserta itu sering mengaitkan coaching dengan masalah. Kalau kamu punya masalah ya kamu di coaching. Nah sebetulnya tidak seperti itu. Kalau kamu punya tujuan, kalau Bapak dan Ibu punya tujuan, Bapak Ibu bisa di coaching. Nah karena begini, kita ingat-ingat ya, apa sih itu coaching? Nah coaching itu kan secara mudah bisa kita sebut sebagai proses. Proses apa? Proses mengantarkan seseorang dari situasinya saat ini ke situasi yang diinginkan di masa depan. Nah, situasi yang diinginkan bisa jadi lepas dari masalah, bisa jadi gitu ya, atau mencapai target. Tetapi yang jelas yang perlu kita luruskan adalah kalau Bapak dan Ibu punya target, punya situasi yang diharapkan di masa depan, maka Bapak dan Ibu bisa di coaching. Nah, saya bilang bisa di coaching nih ya, Mbak Ira, karena kita perlu lihat lagi. Jadi Bapak dan Ibu, nah ini saya jadi ingat diskusi dengan Mbak Ira ya, bahwa coaching itu bukan teh botol, apapun makanannya, minumnya teh botol ya, bukan obat dewa, obat dewa. Bukan obat dewa juga, apapun penyakitnya minumnya obat dewa. Nah, jadi ada orang-orang yang memang siap di coaching, yaitu orang-orang yang kompetensinya sudah bagus dan kemudian perilaku motivasinya juga sudah bagus. Ya, nah kalau misalnya nih Bu, dia orangnya semangat banget, tapi memang sih untuk posisi itu dia kompetensinya masih kurang, maka dia perlu di mentoring. Nah, tapi bisa jadi Bu, dia mah kompetensinya bagus banget, tapi nggak tahu nih gitu, akhir-akhir ini kok dia kinerjanya turun ya. Nah, bisa jadi dia motivasinya sedang turun, maka perlu dimotivasi. Atau jika ada masalah yang berhubungan dengan emosi atau psikologis, bisa jadi perlu dikonseling. Nah, jadi kita perlu tepakan juga nih, orang yang ada di hadapan kita ini apakah sudah siap di coaching, atau masih perlu di mentoring, atau perlu dimotivasi, atau perlu di konseling, atau jangan-jangan perlu diarahkan. Udah mah nggak bisa, nggak punya semangat pula, nah udah diarahin aja gitu. Ya. Tapi tetap pintu masuknya itu kita coaching. Karena apa? Karena kan coaching kan
mitra ya, kemitraan. Nah, kita mulailah dengan menggunakan prinsip coaching, paradigma berpikir coaching, tapi kemudian setelah bicara mungkin beberapa menit atau mengamati beberapa saat, oh sepertinya saya perlu ganti topi nih. Tapi ingat ini hanya boleh untuk non certified coach ya. Kalau certified coach mah harus coaching ya Mbak Ira ya. Nggak bisa ganti-ganti topi gitu. Iya, iya, iya. Wah, ini jadi hal yang sangat-sangat berguna ya, pembahasan yang Iya. disampaikan oleh Ibu Wari, karena saya juga paham peran pengawas, metode pendampingan nya itu banyak sekali ya topinya. Ada topi sebagai seorang coach, sebagai seorang mentor, sebagai fasilitator, bahkan sebagai konsultan gitu ya. Tadi kemudian Bu Wari menyampaikan atau sebagai trainer ya, sebagai pelatih gitu ya. Sehingga kita perlu tahu benar ya sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh kepala sekolah kita gitu. Tapi untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan kepala sekolah, nomor satu pendekatannya adalah pendekatan coaching. Karena kita kemudian bisa netral gitu ya, melihat dan menggali apa sih kebutuhannya. Oke, nah ini kita mungkin sudah melihat apa yang sudah kita lakukan pada saat pelatihan ya, gitu ya. Nah sekarang kita mungkin agak maju nih, langsung membahas terkait dengan pengalaman Ibu dan Bapak. Di sini ada Ibu Dewi dan Pak Adi terkait dengan praktik langsung aksi nyatanya kepada kepala sekolah, gitu ya. Iya, Kita, iya. karena ini pastinya pada saat latihan seperti ini, lalu pada saat aksi nyata seperti apa nih, gitu ya. Nah ini boleh ya, kami juga mengundang peserta atau Ibu dan Bapak pengawas, Ibu dan Bapak penilik lainnya untuk berkomentar di layar Zoom gitu ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman menarik terkait dengan aksi nyatanya atau mungkin berupa pertanyaan gitu ya. Apa sih yang dihadapi pada saat mempraktikkan kompetensi, menerapkan prinsip dan pola pikir coach gitu saat mendampingi kepala sekolah gitu ya. Saya saat ini belum melihat ada respon di chat room sih. Apa kalau misalnya ada, boleh saya diingatkan ya sama host atau mungkin sama yang memantau ya. Saya belum melihat, tapi silakan ya Ibu dan Bapak juga ikut bisa aktif untuk berbagi atau mengajukan pertanyaan ya gitu. Dan kemudian bisa melakukan refleksi. Kalau tadi bicara terkait dengan prinsip dan paradigma, terkait dengan kompetensi mana yang sepertinya masih saya belum bisa atau masih menantang gitu ya di saat melakukan praktik coaching, atau tadi mungkin pertanyaan terkait dengan bagaimana nih saya harus menempatkan, bisa mengidentifikasi metode pendampingan yang mana yang paling tepat ya pada saat mendampingi kepala sekolah. Oke, sekarang kita coba bertanya langsung aksi nyatanya Pak Adi dan Ibu Dewi. Nah, boleh tahu nih kepada Ibu Dewi atau Pak Adi dulu nih gitu ya, sudah berapa kali sih melakukan praktik coaching atau menggunakan pendekatan coaching saat mendampingi kepala sekolahnya? Siapa dulu? Mungkin Pak Adi dulu ya, saya persilahkan. Boleh, Tadi gantian ya. Silakan. Ya. Baik, setelah kegiatan penguatan kemarin kami aplikasikan langsung di lapangan. Alhamdulillah sudah 3 sekolah yang saya kunjungi dengan tujuan tadi mau coaching. Pengalaman saya setelah berhadapan dengan kepala sekolah, yang pertama aplikasi coaching yang kami lakukan ternyata sangat direspon dengan positif oleh kepala sekolah. Ketika salah satu sekolah yang saya kunjungi mengungkapkan maksud dan tujuan pembicaraan, kemudian apa harapannya ke depan, saya sebagai coach berusaha menggali kembali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot tentang akar masalah yang mereka hadapi, sebenarnya apa sih yang menyebabkan masalah yang terjadi. Ternyata kepala sekolah mampu loh menjawab semua itu gitu kan. Kemudian kita kejar lagi dengan menanyakan solusi-solusi untuk mengatasi masalah itu ke depan bagaimana. Di antara kepala sekolah juga ada yang mampu untuk memecahkan sendiri, berpikirkan sendiri solusi-solusi yang mungkin akan mereka lakukan, yang pada akhirnya ketika ditanya tentang yang terakhir di bagian terakhir di tindak lanjutnya itu
kepala sekolah juga mampu memberikan target-target yang akan dilakukan ke depan apa, kemudian kapan waktu dilaksanakan. Pada akhirnya kita minta mereka untuk memberikan kesimpulan, kemudian apa kesan-kesan setelah dikoci. Ternyata kepala sekolah ada yang mampu menjalani itu semuanya, sehingga saya merasa bangga sekali dengan penerapan coaching yang pertama ini. Ternyata memberikan kesan juga yang menarik untuk saya. Tapi di sebalik itu Bu Monica, ada juga yang menjadi hal-hal yang perlu jadi catatan khusus gitu bagi saya. Terus ada di antaranya yang kita gali tentang tujuan pembicaraan apa dan sebagainya. Kemudian kita gali apa sih yang melatar belakangi misalnya terjadi. Ternyata si kepala sekolah itu juga akhirnya tidak mampu gitu, tidak tahu apa sih akar masalahnya gitu. Mereka sendiri tidak ngerti gitu kan. Gimana tahu ada masalah tapi tidak ngerti apa masalahnya. Jadi sehingga kita pancing lagi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka lainnya, pertanyaan ringan juga sepertinya tidak nyambung gitu kan, tidak nyambung. Apalagi mau mencari jalan keluarnya atau pemecahannya ya, kalau mengidentifikasi masalahnya saja tidak bisa. Pada posisi itu akhirnya ya kita yang tadi niatnya mau coaching, akhirnya berubah haluan jadi membimbing gitu kan. Itu yang kita lakukan akhirnya demikian pengalaman-pengalaman yang kita alami di lapangan, Bu Monica. Ya, siap Ya, Pak ya, Adi. ya. Iya. Jadi ada dua situasi ya. Iya, Situasi iya. pertama, coachingnya merespon dengan baik sesuai Iya. dengan apa yang diharapkan oleh Pak Adi gitu ya. Iya. Lalu respon yang kedua, ternyata kok seperti ini gitu ya, coachingnya tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh Pak Adi. Nah ini mungkin saya boleh langsung ke Ibu Wari ya untuk menanggapi apa sih sebenarnya yang biasanya terjadi pada saat coaching tidak merespon gitu ya, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Apa nih biasanya nih Bu? Ya, oke. Nah, jadi sebetulnya begini, sebelum kita mengcoaching itu kita ada yang namanya membangun hubungan dulu nih, ya, membangun hubungan dulu. Kemudian supaya apa gitu, membangun hubungan itu supaya coaching kita itu mau terbuka, dan kemudian ada satu hal lagi yang perlu kita sampaikan, bahwa yang namanya coaching itu konfidensial, sifatnya rahasia. Nah, kemudian bisa kita sampaikan sehingga harapannya Bapak dan Ibu bisa terbuka nih menyampaikan. Nah, dugaan saya salah satu hal yang membuat coaching kita itu mungkin bicaranya nggak belak-belakan, ada yang disimpan. Nah, itu merasa belum aman dan nyaman bicara pada saat sesi coaching. Ya, bisa jadi karena belum kenal nih, itu satu. Kedua, bisa jadi kalau misalnya Pak Adi mengcoaching kepala sekolah, aduh nanti kalau aku jujur belum ngerjain, aku belum paham, nanti nilaiku jelek. Nanti, nah bisa seperti itu, karena saya pernah menjadi internal coach di sebuah sekolah, dan pada saat saya perlu mengcoaching guru, itu sudah ada ini dulu nih, aduh nanti kalau aku jujur, nanti nilai kinerjaku jadi jelek. Nah, itu juga yang perlu kita pahamkan juga ya ke coaching kita. Apapun yang dibicarakan di sesi coaching ini, pertama rahasia, dan kemudian kalau misalnya memang ada hubungan antara misalnya pengawas dengan kepala sekolah atau misalnya kepala sekolah dengan guru, perlu disampaikan bahwa apapun yang kita bicarakan tidak mempengaruhi penilaian. Tapi beneran dilakukan ya, jangan sampai, kayaknya waktu coaching dia ngomong gini-gini, jadinya pas kita nilai kinerjanya jadi jelek. Nah, itu jangan gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang perlu diingat pertama, sebagai coach kita perlu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi coaching kita untuk berbicara, itu satu. Kemudian kedua, salah satu caranya adalah membangun hubungan. Dan membangun hubungan, kalau saya bilang ke para peserta, itu tuh seperti ini, restoran siap saji, 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Bukan berarti pada saat coaching kita setara, kemudian tapi pas di luar coaching kita bicaranya nggak setara,
kemudian kita tidak menggunakan rasa pada saat bicara. Jadinya ya itu orang nggak percaya. Pak ini mah baiknya cuma pas coaching aja, sehari-hari mah nggak gitu gitu. Jadinya pas coaching jadinya coachingnya jadi mingkem gitu. Nah, jadi memang agak apa ya, agak tricky ya Mbak Ira dan Iya, Bapak iya. Ibu sekalian, terutama kalau misalnya pengawas sekolah meng-coaching kepala sekolah binaan. Nah, itu ada tantangannya tersendiri itu. Iya, iya, iya. Jadi Gitu Mbak iya, iya. Ira. Terima kasih Bu Wari ya. Jadi Pak Adi tadi kalau saya mendengar dari Bu Wari ada beberapa kata kunci ya. Nomor satu membangun hubungan dan kemudian ada kata terucap dari Ibu Wari menjaga kesetaraan atau bermitra gitu ya. Jadi pada saat melakukan percakapan tidak ada rasa apa tertekan atau ada rasa dia saya berbicara dengan sosok yang lebih tinggi dari saya. Nah, memang itu tantangannya bagaimana kemudian membangun prinsip dan mindset tersebut itu bahkan di dalam keseharian gitu ya. Jangan cuman kalau misalkan coaching saja nih gitu ya. Pak Adi seperti itu. Gimana Pak Adi menanggapi itu, bagaimana Pak Adi kalau boleh tahu? Iya, memang apa dikatakan Bu Wari mungkin ada benarnya ya, ada benarnya karena selama ini kan hubungan kadang-kadang pihak sekolah ini menganggap kita ini di atas dia gitu kan. Jadi betul ke depan memang kita harus betul-betul memberikan dulu semacam pembuka lah ya, kontak dulu lah yang baik sehingga nanti yang pihak sekolah merasa aman jika memang dia di coaching gitu. Itu terima kasih Bu Asih Ya. atas masukannya, Bu Moni. Iya, betul-betul. Jadi mungkin refleksi yang bisa kita tanyakan kepada diri kita di saat coaching terasa tertutup seperti itu atau tidak bisa, ya mungkin apa sih yang yang bisa kita lakukan gitu ya untuk membuat coaching kita lebih merasakan aman dan nyaman. Karena seringkali kita malah selalu bilang coachingnya begini, coachingnya begitu, betul ya Bu Ari ya. Tapi sering lupa untuk berefleksi ya. Terima kasih Pak Adi. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Pak Adi bisa membangun hubungan yang lebih kondusif dan menciptakan rasa aman dan nyaman. Bahkan Bu Ari mungkin bisa dijelaskan sedikit saja ya, bagaimana posisi duduk aja bisa mempengaruhi ya sesi coaching. Boleh dielaborasi sedikit Bu Ari terkait dengan hal tersebut? Ya, betul. Nah, pertama membangun hubungan itu tadi ya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan kemudian pada saat bicara pun ini penting. Misalnya kita kalau coaching itu enaknya sama-sama duduk di sofa misalnya, jadi tidak ada penghalang dan kemudian posisinya itu 90 derajat seperti itu. Jadi nggak hadap-hadapan. Kalau hadap-hadapan jadi kayak interogasi. Ya, apalagi kemudian hadap-hadapannya di meja kerja itu udah nggak kondusif banget ya. Aura yang disampaikan itu jadinya aura atasan bawahan. Jadi idealnya duduknya 90 derajat, tidak berhadap-hadapan, tapi tetap bisa ada kontak mata. Nah, usahakan tinggi matanya sama. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya coach kita duduk di sofa, ya kita ikutan duduk di sofa. Atau minimal yang tinggi kursinya itu sama. Jangan kita nanti tinggi matanya jadi lebih tinggi. Nah, itu tambah-tambah tuh menambah kesan kita itu posisinya lebih tinggi daripada coach kita atau Bapak dan Ibu pengawas sekolah, jadinya tambah nih kesan bahwa lebih tinggi dari kepala sekolah seperti itu. Jadi sesuatu yang fisik itu juga hal-hal yang fisik itu juga mendukung. Kemudian usahakan di ruangan yang bebas dari gangguan. Bebas dari gangguan itu yang dibicarakan itu nggak terdengar oleh orang lain. Jadi jangan di ruang guru misalnya, ada yang mendengarkan, nanti kepala sekolahnya khawatir didengar. Ya, jadi tempat melakukan coaching itu juga mempengaruhi keberhasilan sebuah coaching. Begitu, Ira ya. Ya, jadi itu juga penting ya untuk diperhatikan dan juga mungkin saya sedikit boleh menambahkan meskipun sebagai moderator ya terkait dengan pemahaman konsep coaching. Jadi penting juga ya Bu Ari ya untuk sebelum melakukan coaching, kepala sekolah juga tahu bahwa kita punya pemahaman yang sama apa itu coaching karena seringkali ada konsep-konsep yang masih miss ya, kayak
saya lagi dilatih ya. Makanya kata gimana Bu Ari kalau di coaching rasanya gimana tadi ya disampaikan ya. Saya ada masalah ya gitu. Karena sebenarnya kan coaching bukan seperti itu ya. Bu Ari boleh nggak sedikit mengelaborasi bagian itu Bu Ari? Betul, betul, ya. Nah, jadi biasanya yang saya lakukan pada saat saya coaching, entah itu saya orang dewasa yang saya coaching atau misalnya murid, sebagai coach untuk remaja, saya juga meng-coaching murid kan. Di awal itu saya selalu menyampaikan, oke, proses yang akan kita lakukan ini namanya coaching. Nah, nanti saya akan lebih banyak bertanya, kemudian nanti Bapak, Ibu, atau misalnya kamu yang menjawab, karena di dalam coaching itu kami percaya bahwa masing-masing orang itu sudah tahu, sudah mampu gitu menemukan sendiri nih langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kita pahamkan di situ, karena ada juga nih kejadian Mbak Ira, apaan aku ditanya-tanya gitu kan, bukannya dijelasin. Nah, biasanya kepala sekolah kayak gitu ya, gitu kan, pas pengawas sekolah datang, pengennya pengawas sekolahnya bawa solusi gitu kan, Bu Dewi dan Pak Adi kan, apaan aku cuma ditanya-tanya gitu kan. Nah, itu juga ya perlu kita pahamkan juga, bahwa proses coaching itu seperti apa ya, bahwa nanti ada alur, itu boleh aja dijelaskan gitu. Coaching yang kita maksud yang mana, karena mungkin Bapak dan Ibu sebelum belajar modul coaching bisa jadi, oh coach itu ngajarin, coach itu melatih, sama seperti coach sepak bola gitu. Nah, saya selalu ngingetin, oke, Bapak dan Ibu, coaching yang kita pelajari saat ini berbeda dengan coaching yang dilakukan di lapangan olahraga. Iya, iya, Nah, iya, seperti iya. itu Mbak Ira. Oke, oke. Itu jadi sangat penting ya untuk menyamakan konsep dan pemahaman coaching. Jadi nggak merasa kok kayak ditanya-tanya dan kenapa kita yang mikir gitu ya. Karena memang kalau sesi coaching itu yang banyak berpikir coachingnya ya, bukan coachnya sebenarnya ya. Karena kan itu perlu penjelasan dan memang bisa jadi karena tidak terbiasa ya. Bukan tidak terbiasa disuruh mikir, enggak, tapi memang tidak terbiasa ada di dalam percakapan yang seperti itu. Nah, terima kasih ya Pak Adi untuk berbaginya dua cerita yang menarik ya. Iya, Nah, sama-sama. sekarang kita ke Ibu Dewi. Bagaimana nih Ibu Dewi pengalamannya melakukan aksi nyata kepada kepala sekolahnya? Silakan. Baik, jadi setelah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip, kemudian teknik coaching, saya memutuskan untuk mencoba menerapkan gitu pengetahuan itu dalam sesi coaching dengan seorang kepala sekolah di sebuah sekolah binaan saya gitu. Dan kepala sekolah tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah secara keseluruhan, memperkuat kepemimpinan dari tim pengajarnya, membangun budaya sekolah yang inklusif gitu. Dalam sesi pertama, kami mendiskusikan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kepala sekolah dan tantangan yang dihadapinya. Kami juga membahas ekspektasi dalam sesi coaching tersebut. Kemudian saya memastikan untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung, di mana kepala sekolah merasa nyaman untuk berbagi gagasannya tanpa penilaian gitu. Kemudian kami mulai untuk merumuskan rencana tindakan yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuannya. Saya membimbingnya dalam mengidentifikasi langkah-langkah konkret, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Kemudian kami juga berbicara tentang cara mengukur kemajuan dan melakukan penyelesaian jika diperlukan. Dalam selama sesi-sesi itu fokus kami adalah mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menggerakkan perubahan di sekolah. Kami membahas strategi komunikasi yang efektif, delegasi yang bijaksana, pengelolaan konflik, dan pemberdayaan tim pengajar. Salah satu momen penting bagi saya adalah ketika kepala sekolah itu mulai menerapkan strategi yang telah kita rancang bersama dan melihat peningkatan kinerja sekolah. Kami mendiskusikan pencapaian-pencapaian kecil gitu, dan ini memotivasi sekali kepala sekolah untuk terus maju dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tentu saja ada tantangan yang harus saya atasi di sepanjang perjalanan itu. Beberapa tantangan itu termasuk resistensi terhadap perubahan dan mengatasi ekspektasi nih yang tinggi dari kepala sekolah itu. Nah, dari pengalaman ini mengajarkan saya tentang kekuatan coaching dalam membimbing individu untuk mencapai tujuan mereka, terutama di kepala sekolah di sekolah binaan saya itu, serta
pentingnya mendengarkan, kemudian empati, keterlibatan dalam mendukung kepala sekolah itu dalam mengubah sekolah untuk menjadi lebih baik. Luar biasa. Jadi pertemuan pertama membahas terkait dengan tujuan ya, membuat rencana-rencana pengembangannya seperti apa gitu ya. Tadi menarik nih, saya mendengar ada satu kata terkait dengan tantangan. Kayaknya lebih seru kita membahas tantangan ya. Jadi tantangan yang dihadapi adalah mengelola ekspektasi ya. Atau nih sepertinya saya coba tangkap ekspektasinya kepala sekolah, betul ya? Iya. Oke. Jadi bagaimana Ibu Dewi merespon ekspektasi kepala sekolah yang sepertinya terlalu tinggi nih, gitu ya. Nah ini mungkin saya coba balik lagi ke Ibu Warih ya. Bagaimana ya karena di saat sesi coaching itu kan memang kita menyerahkannya kepada coach, betul ya. Seringkali apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dicapai itu bisa jadi di kepala coachnya itu seperti yang tadi Bu Dewi, kayaknya kok ini tinggi banget ya keinginannya ya, tapi sebenarnya belum tentu gitu di coachingnya itu sebagai sesuatu yang luar biasa atau tinggi. Nah itu mungkin Bu Wari bisa merespon nggak apa yang dialami Ibu Dewi itu? Ya. Oke. Mungkin sebelumnya sedikit berbagi. Jadi kalau di coaching itu ada istilahnya itu dancing in the moment. Ya, ada istilahnya dancing in the moment. Apa sih maksudnya? Waktu saya pertama kali belajar coaching juga bingung. Apa ya maksudnya dancing in the moment? Nah, jadi dancing in the moment itu adalah singkat kata kita menemui coaching kita di mana dia berada. Di mana dia berada itu bisa jadi coaching kita itu misalnya belum siap, ya, atau misalnya siap banget, atau mungkin setengah-setengah. Nah, dalam hal ini, coaching-nya Bu Dewi itu berarti punya harapan yang menurut Bu Dewi tadi targetnya terlalu tinggi begitu ya Bu Dewi ya? Seperti itu ya? Iya. Nah, oke. Kalau di kompetensi mendengarkan yang kita perlu bebas dari 3 hal. Tadi pada saat Bu Dewi berpikir, kayaknya nih targetnya terlalu tinggi. Dari 3 hal itu masuk ke yang mana, Bu? Asumsi, adjustment. Kan pada saat untuk kompetensi mendengarkan aktif, kita kan perlu untuk bisa mendengarkan aktif, kita perlu bebas dari 3 hal. Ada judgment, asumsi, asosiasi. Pada saat kita berpikir bahwa wah ini target coach saya ketinggian nih, itu berarti apa? Judgment. Nah, berarti apa yang perlu dilakukan? Netral. Oke. Terlalu tinggi ya. Oke, menarik nih. Kemudian kita pada saat kita sadar bahwa kita sudah ada judgment, kita langsung netral. Kemudian kita tumbuhkan curiosity kita. Apa ya yang membuat Bapak ini punya target seperti itu? Oke, Pak. Menarik sekali nih Pak targetnya nih. Apa nih yang membuat Bapak tertarik? Apa Bapak mempunyai target seperti itu? Nanti kan dia jelasin seperti itu. Nah, tadi kita menemui coach di mana dia berada. Ya kita temui saja coach kita di target yang tinggi itu. Nah, nanti pada saat coaching kan ada alur yang identifikasi kan. Identifikasi, situasi seperti apa yang Bapak harapkan. Kalau misalnya target itu sudah tercapai. Kemudian kalau misalnya kita tanya lagi, kalau misalnya situasi itu di angka 10, Bapak ada di angka berapa saat ini? Nanti kan dia bisa lihat sendiri gap-nya. Oh iya ya Bu ya, ternyata masih jauh ya, gitu. Tapi kita temani dia untuk punya kesadaran baru itu. Tapi ya tadi kita sebagai coach itu perlu perlu mawas diri. Kita perlu netral. Gitu. Dengan netral kita bisa jadi teman berpikir seperti itu. Itu ya mungkin Mbak Ira ya. Jadi pengelolaan diri seperti yang Ibu Dewi sampaikan sebelumnya itu penting ya. Sadar bahwa saya lagi ada di fase judgment nih gitu. Lalu kemudian berikutnya bagaimana mengelola gitu ya hal tersebut menjadi kembali netral. Nah, untuk kembali netral itu juga sebuah keterampilan, betul Bu Wari ya?
dan Betul, perlu betul. untuk dilatih gitu ya. Sama Ya, seperti saat betul. ini Ibu dan Bapak melihat sesi kita, pastinya kan akan teralihkan dengan banyak hal gitu ya. Lalu dilatihkan saja gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita kembali fokus gitu ya. Nah, Ibu Dewi, dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wari, gimana? Bagaimana tanggapan Ibu Dewi terkait dengan tantangan yang dihadapi Ibu Dewi dalam melihat ekspektasi kepala sekolah yang terlalu tinggi nih kayaknya nih. Silakan Bu Dewi. Iya, tadi sudah disampaikan Ibu Wari, yaitu harus berubah menjadi keingintahuan gitu, curiosity-nya. Oh nih, kenapa nih kepala sekolah saya kok ekspektasinya kok tinggi gitu, meskipun keadaannya ini, jadi yang memang harus mengasah kembali kemampuan saya, kompetensi saya untuk netral sebagai coach gitu, Bu Monica. Iya. Dan sebenarnya juga pada saat kita curious itu betul-betul, dan pada saat kita netral itu akan tercerminkan ya. Mungkin kita keluarnya netral tapi dalam hati belum netral, itu juga tercerminkan gitu ya. Pada saat bertanya, ada apa dengan ekspektasi gitu ya. Pada saat bertanya, kalau tadi Ibu Ari kan bertanyanya terdengarnya sangat datar ya, tapi pada saat di dalam hati kita ada julid-julidnya, kita akan gini, apa sih yang membuat ekspektasi bisa tinggi seperti itu gitu ya. jadi memang itu harus di dalam hati ya gitu ya. Jadi karena itu akan tercerminkan keluar. Wah, terima kasih ya. Ya, ini jadi kita sudah bicara terkait dengan pengalaman di pelatihan, lalu bagaimana mempraktikkan apa yang sudah didapat dari pelatihan di aksi nyata. Mungkin saya akan kembali ke Ibu Adi ke Bapak Adi dan Ibu Dewi gitu ya. Kalau boleh tahu dari proses ini semua, apa sih yang berbeda gitu ya sebelum dan sesudah Ibu dan Bapak mendapatkan pelatihan coaching ini gitu saat mendampingi kepala sekolah. Mungkin dari Ibu Dewi dulu ya. Tadi kan dari Pak Adi, sekarang kita kembali ke Ibu Dewi. Boleh ya? Apa sih yang berbeda gitu? Boleh di-unmute dulu Bu Dewi, silakan ya. Jadi sebelum mendapatkan materi penguatan coaching, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Wari, jadi kita itu fokusnya pada pemecahan masalah gitu. Jadi coaching kalau ada masalah aja di coaching gitu. Tapi setelah mendapatkan materi penguatan coaching ini, bahwasanya khususnya kami sebagai pengawas itu ada beberapa macam percakapan gitu, yaitu percakapan perencanaan, kemudian refleksi, kemudian kalibrasi gitu. Jadi fokusnya saya sebagai pengawas pembina itu tidak hanya masalah gitu, tapi harus berusaha mendampingi bagaimana perencanaannya, kemudian bagaimana refleksinya gitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali tatkala saya mendapatkan materi penguatan ini, ternyata merubah mindset saya gitu. Jadi jangan fokusnya pada masalah aja gitu, harus dibantu dong perencanaannya, refleksinya gimana kayak gitu. Wah, iya. Apalagi di peran pengawas yang baru, kalau tidak salah ada siklusnya ya. Pada saat pendampingan ya, itu mungkin bisa diterapkan ya, terus kemudian menentukan, mengidentifikasi di bagian mana yang sepertinya perlu ada pendekatan coaching, mana menggunakan topi yang lain dan sebagainya, dan kemudian melihat bahwa coaching tidak selalu berbasis masalah. Bagaimana mendapatkan pelatihan coaching sebelum dan sesudahnya? Baik, Bu Ira, pengalaman yang saya rasakan ya dari sebelum dan setelah mendapat penguatan. Terus terang di awal saya dipanggil untuk mengikuti diklat penguatan, saya sama sekali belum membayangkan coach itu apa gitu kan. Coach itu apa? Bahkan waktu pretest kemarin, saya jawabkan saya sendiri nggak tahu nih benar atau salah gitu kan. Gitu. Artinya pengalaman yang betul-betul nggak ada di coaching. Tapi alhamdulillah setelah kita melakukan proses di penguatan, kita mulai mendapatkan ilmu terbaru untuk mendampingi pelaku sekolah gitu kan, dengan model yang baru gitu kan. Yang dulunya selalu hanya supervisi, manajerial dan sebagainya, sekarang kita mendapatkan konsep terbaru yang akan dilakukan di lapangan. Ini merupakan satu
hal yang menarik bagi saya dan juga mungkin bagi kepala sekolah yang juga memang awalnya tidak tahu juga itu apa itu coaching gitu kan. Ketika kita bertemu berbicara tentang tujuan coaching saya, mereka akhirnya juga harus tahu oh coaching ini seperti itu gitu kan. Ini yang mudah-mudahan ke depan semakin bisa kita kembangkan untuk mencari solusi-solusi yang ada di sekolah bidang kami ke depannya. Itu. Apa nih? Bukan? Oh, iya, iya. Ya. Terima kasih Pak Adi. Saya tiba-tiba sulit menginikan unmute. Jadi di awal tidak punya bayangan ya apa itu coaching gitu ya. Namun setelah melakukan pelatihan dan mempraktikannya ke kepala sekolah gitu ya, dapat merasakan manfaatnya, betul Pak Adi ya. Iya. Di antara metode-metode atau pendekatan-pendekatan lainnya ternyata ada cara lain nih gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, Ibu Wari ada yang mau ditambahkan nggak sebelum kita maju ke segmen berikutnya terkait dengan refleksi apa yang harus ditingkatkan? Silakan Bu Wari. Enggak, mungkin langsung aja. Langsung aja ya, oke. Ya. Baik, jadi sudah bicara terkait dengan praktik aksi nyata nih, ya kan? Tentunya Ibu Dewi, Pak Adi sudah melakukan refleksi juga ya, hal-hal apa saja sih yang sepertinya sudah baik, hal-hal apa saja yang sepertinya masih perlu ditingkatkan. Kalau dari berdasarkan pengalaman Pak Adi dan Bu Dewi gitu ya, apa sih yang rasa-rasanya gitu ya untuk kedepannya perlu untuk lebih dikembangkan sehingga pendekatan atau praktik-praktik percakapan coachingnya bisa lebih baik gitu. Siapa dulu ya, Pak Adi atau Bu Dewi? Mungkin ke Pak Adi dulu ya, ke Pak Adi dulu, baru kemudian ke Ibu Dewi. Silakan. Baik Bu Ira. Berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan, ke depan memang ada hal-hal yang terasa masih perlu penguatan di situ untuk khusus bagi kami mungkin sebagai coach, ya kan. Yang pertama memang tentang bagaimana sih kita bisa hadir dengan utuh untuk menjadi pendengar aktif gitu kan. Itu memang satu tantangan yang sangat-sangat perlu dikembangkan bagi saya pribadi. Karena tidak menutup kemungkinan di situ ketika kita sudah berusaha mau tampil utuh, mau pendengar aktif, tapi tidak bisa kita pungkiri di pikiran kita tuh mengiang hal-hal yang lain gitu kan. Ini kemudian kondisi juga kadang-kadang di tempat di lingkungan kita coaching, kadang-kadang juga ada hal tertentu yang mengganggu dari luar gitu kan, dari eksternalnya. Ini hal yang memang menurut saya perlu dikuatkan kembali, diteguhkan benar-benar hatinya gitu kan, untuk menjadi coach yang baik. Ini yang pertama yang mungkin perlu dikuatkan ya, bagi saya. Oke, siap. Berarti ini ya, menghadirkan diri sepenuhnya, kemudian bisa fokus dari distraksi-distraksi yang ada di sekitar maupun dalam pikiran. Ini juga kami mengajak dan mengundang peserta yang hadir di ruang Zoom ataupun di YouTube gitu ya, untuk bisa merefleksikan ya dari hasil pengalaman aksi nyatanya, mempraktikkan mengimplementasikan paradigma berpikir dan prinsip dan kompetensi apa nih yang sepertinya masih perlu dikembangkan untuk kita bahas bersama-sama di sini. Oke, kalau Pak Adi tadi terkait dengan kehadiran diri sepenuhnya, kalau Ibu Dewi apa nih? Apa nih yang sepertinya masih perlu untuk dikembangkan? Iya, tadi refleksi dari awal tadi dari hasil pengalaman saya perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mendengarkan aktif ya. Tadi yang bebas judgement-nya sepertinya saya masih ngejudge, melabelin gitu kepala sekolah saya kayak gini gitu. Jadi itu mungkin jadi catatan tersendiri buat saya. Kemudian bagaimana saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu yang penting supaya tidak ada lagi judgement ke kepala sekolah gitu. Bagaimana saya membuat pertanyaan yang memicu refleksi dari kepala sekolah saya, kemudian pemikiran-pemikiran kritis, kemudian pertanyaan terbuka, kemudian pertanyaan yang menantang asumsi tapi membantu gitu, sehingga membantu kepala sekolah itu untuk mengeksplorasi ide-ide mereka lebih dalam lagi gitu. Jadi nggak hanya terhenti di situ bahwasanya saya ngejudge kepala sekolah saya kenapa sih kok ekspektasinya terlalu tinggi gitu, tapi
bagaimana saya berupaya lagi untuk menggali ide-ide mereka lebih mendalam itu. Jadi apa namanya, sering-sering nih tersebut ya, ingin sekali pada saat menjadi coach gitu hadir untuk bisa bertanya dan membantu coachingnya, atau di sini konteksnya kepala sekolah bisa melakukan refleksi terhadap dirinya, belajar dari dirinya, tergali ide-ide barunya gitu. Jadi kalau untuk Bu Dewi adalah bagaimana mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin kita boleh mendengar dari Ibu Warih nih, hal-hal apa sih yang bisa dilakukan untuk melatihkan itu semua? Iya, oke, baik. Bingung juga ya mulai dari mana, karena memang lagi-lagi coaching itu keterampilan, tapi saya mencoba berbagi apa yang saya pelajari dari pengalaman. Nah, jadi sebetulnya Bapak dan Ibu perlu diketahui kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menjadi certified coach itu kompetensi utamanya ada 8. Nah, yang dipelajari adalah 3. Tapi memang dengan 3 kompetensi ini saja, insya Allah Bapak dan Ibu bisa menjalankan peran sebagai coach bagi kepala sekolah, bagi guru-guru ya, atau bagi siapapun. Nah, dari 3 kompetensi tadi, tadi kehadiran utuh, ya, presence, ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian melontarkan pertanyaan berbobot, itu sebetulnya akar utamanya adalah si presence itu, kehadiran utuh. Pada saat kita hadir utuh, itu tuh kita jadi sadar apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Nah, pada saat kita ada di sana, kemudian mendengarkan coaching kita udah bisa membedakan nih, apakah gitu, ini kita lagi sibuk dengan pikiran kita sendiri, atau kita sedang menyimak coaching kita. Karena pada saat kita nggak sadar, bisa jadi nih, kita melontarkan pertanyaan yang bukan dari jawaban coaching, tapi dari pikiran kita sendiri. Ya, nah, sehingga kita perlu tahu, oh iya, ini pikiranku, oh iya, barusan tadi aku ada judgment. Karena sadar, maka kita jadi berusaha untuk netral. Pada saat netral, oke, kita jadi bisa fokus ya, mendengarkan kunci kita, dan kemudian kita berusaha menangkap kata kuncinya. Nah, kemudian sebetulnya ini kalau kata anak-anak sekarang itu apa hack ya, life hack gitu ya Mbak Ira, ya life hack. Nah, saya kasih nih life hack-nya. Sebetulnya pada saat mendengarkan, kita fokus saja pada apa yang dikatakan oleh kunci dan tangkap kata kuncinya. Nah, itu juga udah diajarin di modul ya, tangkap kata kuncinya. Kemudian pertanyaan kita, pakai kata kunci itu. Nah, jadi untuk memastikan pertanyaan kita berbobot, ya, pastikan bahwa itu mengandung kata kunci yang diucapkan oleh kunci. Untuk bisa menangkap kata kunci, maka kita perlu hadir utuh. Nah, jadinya kayak gitu tuh. Ya, jadi supaya bisa bisa melontarkan pertanyaan berbobot, maka kita perlu mendengarkan. Supaya bisa mendengarkan, maka kita perlu hadir utuh. Nah, mungkin saya share sedikit ya bagaimana caranya menghadirkan supaya kita bisa hadir utuh. Yang Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah dengar ya yang praktek mindfulness, kesadaran diri, di mana kita mencoba berjeda, kemudian fokus pada apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, dan sebetulnya itu sambil kita juga memperhatikan apa yang kita pikirkan. Nah, kalau kita sudah terlatih, itu pada saat coaching kita juga udah bisa membedakan, oke, ini pikiranku sendiri atau memang apa yang dikatakan oleh coaching. Karena disitulah kuncinya. Itu sih tambahan dari saya, Mbak Ira. Baik, berarti emang perlu dilatih ya bicara. Salah satu pelatihannya melalui mindfulness tadi ya.
gitu. Iya. Dan kalau boleh nggak Bu Warih, kalau kita melatihkan mindfulness itu kalau untuk yang beragama Islam bahkan bisa dilakukan pada saat kita sholat ya, betul ya? Melatihkan kusyuk bahwa kita menyadari sepenuhnya apa yang kita lakukan ya. Iya, Oke, betul baik. betul. Iya ya, Ibu Warih dan Bude dan Pak Adi di sini udah ada beberapa pertanyaan nih gitu dari peserta nih ya. Di sini ada saya coba saya bacakan ya. Jadi beberapa orang coach ini dari Ibu atau Bapak Sonya ya, Ibu Bapak Sonya. Oh ini sudah ada di mana nih? Oh sorry saya Sudah di ya. Boleh dibesarkan sehingga saya bisa membaca. Oh oke. Boleh di slideshow? Oke. Ya, oke berarti dari Ibu Rinrin ya. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana seorang coach menahan diri untuk tidak menyimpulkan hasil coaching, tapi menggali dari coaching? Wah. Gimana nih? Kalau ini Ibu Dewi juga boleh berbagi, Pak Adi juga boleh berbagi ya, gitu. Apa sih karena kita sudah berdiskusi nih tentang bagaimana caranya menahan diri gitu ya. Silakan Bu Warih, silakan. Ya, oke. Bagaimana seorang coach menahan diri untuk tidak menyimpulkan hasil coaching ya? Pertama-tama kita ingat-ingat bahwa kita setara, ya, setara. Dan kemudian ingat juga nih, sebenarnya kuncinya ada di prinsip, ada di paradigma, ada di kompetensi ya, semuanya ada di situ. Nah, pertama kita setara, itu prinsip coaching. Kemudian kita fokus pada coaching. Jadi coaching itu tentang coaching, bukan tentang kita, ya. Jadi kan fokus pada coaching itu paradigma berpikirnya. Nah, pada saat kita setara dan kemudian menganggap bahwa tokoh utama dari proses coaching ini adalah coaching kita itu secara otomatis juga ya. Kita jadi diingatkan gitu bahwa oh ini tentang coaching kita. Kemudian penting bagi coaching untuk menyimpulkan sendiri karena apa yang dia simpulkan gitu kemungkinan ya itu berbeda dengan yang kita simpulkan karena otak kita beda kan pengalaman kita beda jadi penting bagi coaching untuk menyimpulkan karena apa karena coaching itu adalah tentang mereka dan kemudian nanti juga rencana tindak lanjutnya pun itu dari mereka karena yang paling tahu tentang diri mereka adalah si coaching itu sendiri bukan kita coachnya gitu. Baik, berarti ini penting untuk dipahami bahwa kita coaching yang melakukan kesimpulan itu bukan sebagai pengetahuan, tapi kita paham mengapa itu penting gitu ya. Karena balik kepada tujuan dari coaching tersebut untuk memberdayakan dan membantu coaching bisa belajar dari dirinya dan coaching bisa yang tahu persis gitu ya apa yang harus dilakukan atas dirinya. Oke, ya, baik. Terus kemudian mungkin kita masih ada waktu lagi nih untuk membahas pertanyaan selanjutnya bahwa ini apa? Oh, oke. Bila kepala sekolah sudah mampu mandiri dan tidak pernah minta saran dan pendapat, apa iya kita sebagai pengawas harus menerapkan coaching kepada kepala sekolah tersebut? Oke, menarik nih. Ada quotes yang mengatakan bahwa everybody needs a coach ya kalau misalnya Bapak dan Ibu nih usianya kan kurang lebih sama nih dengan saya kenal dong dengan Muhammad Ali ya nah Muhammad Ali juga punya coach ya walaupun kita ini coach yang berbeda dengan coach yang dimiliki oleh Muhammad Ali bahkan seorang presiden juga butuh coach bahkan seorang CEO pun perlu coach karena apa? Karena coach di sini bukan posisinya itu bukan sebagai orang yang mengajarkan, tapi teman berpikir. Teman berpikir itu ibaratnya cermin, ya. Bisa jadi nih, kita kan punya yang namanya titik buta atau blind spot. Misalnya kita ada sakit nih di kepala di sini, gitu ya. Kemudian kan kita nggak bisa kan melihat tanpa bantuan cermin atau minta liatin orang. Oh ternyata di situ ada misalnya merah atau benjol seperti itu. Nah, jadi kenapa kita perlu sehebat apapun orang, ya, dia tetap perlu teman berpikir. Karena apa? Untuk membantu mereka melihat titik buta mereka. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana caranya seorang coach ini menemani
untuk melihat titik buta tadi, makanya mendengarkan aktif dan kemudian eh, kita kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, supaya pertanyaannya itu bisa membangun atau memberi kesadaran baru bagi coach, maka pertanyaan-pertanyaannya ini ya murni lahir dari jawaban coaching dan kemudian kita timbulkan juga curiosity kita seperti itu. Itu Mbak Ira. Baik, jadi itu ya, everybody needs a coach, semua perlu teman berpikir ya. Nah, ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan ketiga nih ya. Yang pertanyaan ketiga ini sangat relevan dengan pertanyaan kedua. Apabila coachingnya sendiri merasa tidak merasa perlu di coaching gitu ya, tidak ada permintaan, terus kemudian bagaimana gitu untuk mengetahui atau mengkondisikan gitu ya bahwa si everybody needs a coach tadi gitu. Nah, itu gimana tuh? Kita langsung ketiga ya, 2 dan ketiga nih, silakan. Ya, betul. Nah, jadi memang begini, idealnya memang inisiatif di coaching itu datang dari coaching karena itu akan lebih powerful ya, karena keberhasilan sebuah coaching itu 50%-nya dari coaching. Saya bilang 50%-nya dari coaching karena gini, pada saat seorang coach sudah menguasai kompetensinya maka itu 50%, tapi kita tetap butuh 50% dari coaching, yaitu tadi karena kan di coaching itu ada terbuka, kemudian dia mau menggali mengeksplorasi apa saja yang bisa dia lakukan untuk mencapai tujuan, dan kemudian nanti dia melakukan rencana tindakan konkret yang sudah dia rencanakan, itu 50%. Ibaratnya bertepuk tangan gitu ya, kalau mau berhasil kan tepuk tangannya tenaganya harus sama. Ya, nggak mungkin nih coachnya semangat banget gitu kan, sementara coachingnya buru-buru tepuk tangan ya, nyodorin tangan aja enggak ya, atau cuma sekedar dia doang gini, bunyinya juga nggak enak ya, kan akan powerful begini. Nah, kemudian pertanyaan Pak Maulidin ini balik lagi tadi ya, bahwa orang yang bisa di coaching adalah yang kompetensinya sudah bagus dan perilakunya juga bagus. Perilaku seperti ini maksudnya semangat, kemudian bisa jadi mau belajar terus ya. Nah, kalau misalnya tidak mau di coaching gitu ya, di sini disebutkan nggak mau di coaching, ya kita lihat saja sebetulnya apa sih yang kita harapkan dari kepala sekolah itu. Kalau misalnya kita kalibrasi sudah kompetensinya sudah bagus dan kemudian mungkin dia memilih cara mengembangkan diri dengan cara yang lain, ya silakan saja, tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya, waduh Bu, sebetulnya mah dia tuh kalau dikalibrasi dengan standar kompetensi kepala sekolah itu masih kurang, ya sudah di mentoring aja. Seperti itu. Jadi lagi-lagi kita lihat ya, coaching kita itu ada di mana? Apakah siap di coaching atau masih perlu di mentoring? Seperti itu. Oke, berarti perlu mengidentifikasi kebutuhannya dulu ya, gitu. Ya, betul. Karena kalau misalnya memang belum sampai untuk di coaching, ya nggak akan kemana-mana itu sesi coachingnya ya, betul ya. Iya. Oke, nah lalu kemudian juga itu menarik ya, bahwa memang dibutuhkan kedua belah pihak ya untuk bisa membuat percakapan coaching itu menjadi powerful gitu ya, menjadi powerful. Oke, baik Ibu Wari. Nah ini coba saya lihat di setelah Pak Maulidin ada Bapak atau Ibu Ahyar ya. Sudah. Oh oke. Ini sebenarnya jawabannya sama ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wari ya. Betul. Kalau masih berada di zona nyaman, artinya sebenarnya gini ya. Saya mungkin coba sedikit berbagi pengalaman saya sebagai coach, bukan sebagai coach nih ya, gitu. Harusnya pengalaman di coaching itu pengalaman yang sangat menyenangkan gitu ya. Karena pada saat kita di coaching dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, itu seperti kita menemukan diri kita dari versi yang berbeda gitu. Dan rasanya nagih gitu, betul ya. Jadi apabila Ibu dan Bapak sudah melakukan sesi coaching dengan kepala sekolahnya seperti tadi Pak Adi, dan kepala sekolahnya kemudian kembali bersemangat, itu sebenarnya arti coaching gitu. Karena saya mendalami coaching karena saya sangat-sangat terbantu dan menikmati proses coaching gitu ya.
gitu. Oke, mungkin itu saja ya dari sisi pertanyaan. Oke, sekarang saya mungkin Ya. balik sedikit sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Ada yang mau ditanggapi nggak dari Pak Adi dan Ibu Dewi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh peserta dan dari jawaban-jawaban pengalamannya Ibu Wari? Ada yang mau disampaikan? Insight apa yang didapat nih? Silakan. Mungkin dari mana? Pak Adi dulu, silakan Pak Adi. Mungkin dari saya Bu Ira. Baik, tadi masalahnya yang muncul sebagian besar menyatakan pihak sekolah sepertinya sudah tak perlu lagi di coaching nih, ya kan, karena udah kemampuannya, udah mantap dan sebagainya. Tapi sadarilah bahwa kita ini manusia tetap ada sisi positif, sisi negatif, tetap ada kekurangan dan kelebihan. Itu perlu kita sadari. Jadi sehebat apapun kita juga masih punya sisi kekurangan yang mungkin perlu berkolaborasi dengan orang lain. Oleh sebab itu kita sebagai pengawas mungkin bisa menyadarkan kepala sekolah seperti itu, tapi tanpa mengajukan maksud kita mau coaching atau bukan. Sehingga dengan dia terbuka nanti, oh iya ya Pak, ternyata saya punya masalah sih sebetulnya ini. Itu berarti baru kita mengarahkan ke coaching dan sebagainya pendekatannya. Mungkin segitu saja yang mungkin perlu kita gali dari kepala sekolah yang kita tadi tidak menjus bahwa kepala sekolah ini hebat gitu kan. Padahal itu perlu kita hindari juga sih sebenarnya di program coaching tadi kan, perlu juga kita hindari. Ini mungkin komentar dari saya Bu Ira, terima kasih. Ya. Saya yakin apabila Bapak yang tadi mengatakan bahwa kepala sekolahnya sudah hebat dan sebagainya, kalau dilakukan coaching bersama Bu Wari, pertanyaan pertama adalah apa yang membuat Bapak merasa kepala sekolahnya tidak butuh di coaching? Betul gitu ya, seperti Pak Adi sampaikan gitu ya. Jangan-jangan itu judgement juga, betul ya? Jangan-jangan itu judgement juga. Oke, sekarang kita ke Bu Dewi. Apa nih Bu Dewi? Insight apa yang didapat dari pertanyaan dan jawaban-jawaban diskusi tadi? Silakan. Iya, saya juga sepakat dengan Pak Adi bahwasanya sehebat apapun kita, sehebat apapun kepala sekolah, tentu sebagai pengawas kita harus berusaha untuk memberdayakan gitu kepala sekolah kita, karena kita juga sebagai pengawas pemberdaya bagaimana berupaya. Tadi sudah disampaikan Ibu Wari bahwasanya sehebat apapun orang itu tidak mampu untuk melihat titik butanya tersendiri gitu. Jadinya butuh teman, butuh cermin. Memang betul sekali tatkala kita ke kepala sekolah, meskipun merasa hebat, merasa nyaman, pasti ada masanya kepala sekolah itu ingin ditemani, ingin ada teman sharing gitu. Itu aja sih. Teman berpikir, teman sharing gitu ya. Kadang-kadang di atas itu sendirian ya Bu ya. Pengawas itu hendaknya hadir sebagai teman berpikir yang netral dan tidak takut tadi ya, seperti Bu Wari sampaikan, dinilai dan performanya menjadi terpengaruh karena kejujuran gitu ya. Oke, baik. Nah ini kita masuk ke segmen yang terakhir nih, yang ditunggu-tunggu sepertinya ya. Yaitu kita akan coba mendemokan gitu ya, percakapan coaching yang di sini akan ada Ibu Wari yang bisa membantu untuk mendemokan gitu ya di kesempatan kali ini. Dan dari antara Ibu Dewi dan Pak Adi sepertinya siapa yang akan menjadi coachingnya? Ibu Dewi, betul ya? Iya, saya. Oke. Ya, nanti karena memang ini bentuknya adalah demo dan simulasi, kita coba akan melihat alur, coba diingat-ingat alur tirtanya ya. Nanti kemudian kita coba pecah-pecah gitu ya, sehingga Ibu dan Bapak yang mendengarkan hari ini bisa melihat bagaimana setiap alurnya itu terlaksana dan bagaimana prosesnya. Begitu? Bagaimana Ibu Wari sudah menyiapkan hadir sepenuhnya untuk coachingnya Ibu Dewi? dihadiri dengan tatapan sekian puluhan ribu nih yang hadir hari ini. Silakan Ibu Dewi dan Ibu Wari. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Ira. Jadi teman-teman, kita simulasi, jadi nanti kita usahakan 10 sampai 15 menit ya. Jadi sama seperti pada saat Bapak dan Ibu latihan coaching kan dibatasin tuh ya, cuma 7 sampai 10 menit. Seperti sudah Bapak Ibu ketahui ada alur tirta. Nah nanti setiap berubah tahapan saya akan berhenti dulu
Seperti itu ya, supaya nanti Bapak dan Ibu jadi tahu, oh iya ini apa tahapan tujuan, oh ini tahapan identifikasi, seperti itu ya. Oke, baik, nanti Mbak Ira bisa bantu ya apa untuk alur tahapannya. Baik, selamat pagi Bu Dewi. Pagi Ibu Wari. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Wari. Alhamdulillah baik ya. Nah, Bu, kita punya waktu untuk coaching nih 10 menit ke depan. Apa nih Bu yang mau dibicarakan? Banyak hal sih Bu yang ingin saya bicarakan. Ini menyangkut pekerjaan atau masalah pribadi saya Bu ya. Oke nih. Kita punya waktu 10 menit. Nah, saya mau tanya nih, 2-3 bulan ke depan, gitu ya, punya target apa nih yang sangat ingin dicapai? Iya Bu. Saya pengen ini Bu. Sepertinya berat badan saya itu sudah mulai melonjak gitu Bu. Dalam 2 atau 3 bulan mendatang kira-kira bisa nggak Bu ya saya jadi punya berat badan yang ideal gitu. Oke. Berarti menurut Bu Dewi ini BB-nya sedang melonjak gitu ya, dan kemudian beberapa bulan ke depan ingin punya berat badan yang ideal ya. Oke. Nah, apa nih Bu yang ingin didapat di akhir sesi coaching? Saya ingin mendapatkan solusi, mendapatkan cara-cara supaya bagaimana caranya supaya berat badan saya menjadi ideal gitu Bu. Oke, jadi mendapatkan cara ya, solusi supaya berat badan ideal, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi itu kita ada di yang alur pertama ya, tujuan. Tadi kalau diperhatikan Ibu Wari bertanya dan sering sekali memang coach bertanya apa ya topiknya saat ini, dan Ibu Wari memberikan pertanyaan yang menggali pemikiran ya. Lalu kemudian di sini penting sekali 2 pertanyaan Ibu Wari tadi ya, apa mau membahas apa dan apa yang ingin dibahas atau ingin didapat dari sesi coaching ini, solusi dan cara. Oke, sekarang kita lanjut ke alur berikutnya adalah identifikasi. Silakan Ya. Bu Wari. Dan Oke, Bu Dewi tadi kan disebutkan bahwa Bu Dewi ingin punya berat badan ideal nih. Oke, nah idealnya itu yang seperti apa sih Bu? Ya, idealnya berat badan saya tidak melebihi dari berat badan idealnya karena saat ini berat badan saya yang seharusnya ideal kan 45 kayak gitu. Nah, berat badan saya sepertinya udah lebih tuh Bu dari 45. Oke. Nah, berarti inginnya berarti idealnya 45, kemudian sekarang berat badannya sudah berlebih dari 45 ya. Oke, nah kapan nih tepatnya mau dicapai Bu? Berat badan kembali 45 ini. Bagaimana Bu? Ya, kapan tepatnya mau dicapai nih berat badan kembali ke 45? 2-3 bulan mendatang Bu. Oke, persisnya nih 2 bulan kah, 3 bulan kah? Kalau bisa secepatnya Bu 2 bulan. 2 bulan ya. Baik. Nah, Bu, apa sih pentingnya Bu, Bu Dewi ini ingin berat badannya ideal kembali ke 45? Ya, pertama itu kesehatan ya Bu ya, untuk kesehatan. Kemudian yang kedua untuk dari segi ekonomis gitu. Baju saya sudah nggak muat kalau misalnya berat badannya terlalu over gitu kan, saya harus perlu dana lebih Bu untuk beli baju gitu. Iya. Wah, berarti penting banget ya untuk mengembalikan ke berat badan 45 ya. Karena ada alasan kesehatan, kemudian juga jadi ekonomis ya, tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk beli baju baru ya Bu Dewi ya. Oke, baik. Nah, Bu, tadi Ibu sebutkan bahwa sekarang sudah lebih dari 45. Nah, kemudian berarti situasi saat ini nih, gitu ya, lebih dari
Dari 45 ya, tapi persisnya berapa nggak tahu ya Bu ya. Iya. Oke, berarti lebih dari 45. Oke, tadi Ibu sebutkan bahwa penting nih karena kesehatan ya, selain tadi yang faktor ekonomis. Nah, kalau situasinya saat ini Bu, sehubungan dengan kesehatan seperti apa tuh Bu? Iya, sekarang itu mudah capek gitu karena kalau di pengawas itu kan harus pergi ke sana kemari gitu. Nah, kalau badannya overweight itu kayaknya nggak cepat, nggak satset gitu, Bu. Kemudian dari segi pakaian juga sudah mulai nggak cukup semuanya gitu. Hmm, oke, baik. Nah, jadi sekarang situasinya karena lebih dari 45 jadinya mudah capek, udah itu nggak bisa satset-satset seperti itu ya Bu ya, dan pakaian jadi nggak cukup. Oke, 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 silakan. jadi ini Ibu Wari masuk ke alur identifikasi ya. Kalau tadi Ibu dan Bapak perhatikan, coach bertanya terkait dengan kondisi ideal gitu ya dan kondisi saat ini gitu. Lalu kemudian perhatikan di saat saat Ibu Wari selalu menggunakan kata kunci ya pada saat menggali apa yang ingin dari sisi coachingnya ya, kayak tadi ada satset, kemudian ekonomis gitu ya, bahwa Ibu Wari pada saat melakukan parafrase itu tidak menggunakan katanya sendiri, tapi menggunakan kata kunci. Oke, sekarang saatnya Ibu Wari masuk ke alur berikutnya, yaitu bicara rencana aksi ya. Udah siap nih sepertinya Ibu Dewi, udah tahu posisi saat ini dan tujuan ke depannya seperti apa. Silakan Ibu Wari. Oke, baik. Bu Dewi tadi kan berarti 2 bulan ke depan harapannya berat badannya kembali ke 45 ya. Oke, kemudian nih Bu, apa saja nih yang sudah terbayang untuk dilakukan supaya 2 bulan ke depan berat badan kembali ke 45 Bu? Iya, saya harus berolahraga, itu yang pertama. Yang keduanya mengurangi karbohidrat, sepertinya itu Bu Wari. Terus banyakin makan sayur, buah, itu. Oke, berarti yang sudah terbayang pertama berolahraga, mengurangi karbo, kemudian banyak makan sayur. Oke, berolahraga yang seperti apa nih yang Ibu maksudkan nih? Olahraga bisa jalan pagi, ngeplank kayak gitu, senam-senam ringan kayak gitu aja. Sit up. Oke. Baik, jalan pagi, senam-senam ringan gitu ya. Sit up. Oke, kemudian untuk mengurangi karbonya nih, bayangannya seperti apa nih Bu mengurangi karbonya nih? Untuk mengurangi karbonya berarti saya sepertinya harus mengurangi makan nasi, kemudian mengurangi cemil-cemilan, mengurangi uh, makanan yang dari tepung-tepungan kayak gitu ya Bu ya. Apakah tadi terlempar? Bu Mbak Ira itu dibuka mikrofonnya. Oh iya, tadi terputus. Jadi Oh iya, silakan mau dilanjutkan tadi sampai di terkait dengan makan karbo tadi ya, kalau tidak ya, salah. ya. Tadi Bu Dewi tadi terakhir saya mendengarnya mengurangi makan nasi dan cemil-cemilan. Oke, tadi boleh diulangi. Terus mengurangi makanan yang dari tepung-tepungan kayak gitu. Oke, mengurangi makanan yang dari tepung-tepungan ya. Oke, ada lagi nggak Bu? Iya, sudah itu. Memperbanyak Itu ya. makan sayur. Oh oke, nah memperbanyak makan sayurnya seperti apa nih Bu? Memperbanyak makan sayurnya berarti tatkala makan itu ya karena nasinya dikurangin berarti sayurnya yang lebih banyakin gitu dari porsi nasinya. Oke, sayurnya dibanyakin dari porsi nasinya ya. Baik, ada lagi nggak Bu? Selain olahraga, tadi jalan pagi, senam ringan, sit up, kemudian mengurangi karbo, banyak makan sayur.
Ada lagi nggak? banyakin Apa lagi? banyakin makan protein. Oh, oke. Banyakin makan protein yang seperti apa tuh, Bu? Banyakin makan protein berarti banyak mungkin pagi sarapan telur kayak gitu, terus atau Hmm, daging atau mungkin ikan kayak gitu-gitu. hmm. Oh, oke. Oke, pagi telur, daging atau ikan seperti itu ya. Oke. Ada lagi, Bu? Itu saja sih. Itu saja ya. Oke. Silakan, Mbak Ira. Ya, ini apa namanya coach berupaya untuk mengajak coachi mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuannya ya, gitu. Jadi semua digali dari coachi. Kalau tadi diperhatikan, Coach Wari mencoba untuk menggali pemaknaan dari apa yang disampaikan sehingga tidak diasumsikan gitu ya. Gitu biasanya kita suka mengasumsikan, oke, olahraga, oh berarti udah kebayang nih, maka tidak ditanyakan. Nah, Coach Wari justru mencoba untuk menggalinya, gitu ya. Seperti apa nih olahraga, seperti apa, dan sebagainya. Oke, sekarang lanjut ke alur berikutnya. Siap nih sepertinya coachi untuk masuk ke tanggung jawab ya, silakan. Oke. Baik, Bu Dewi tadi berarti ya supaya nih 2 bulan di 2 bulan dari sekarang berat badan kembali ke 45, sudah ada beberapa rencana nih untuk mencapai itu ya. Tadi ada olahraga, mengurangi karbo, banyak makan sayur, dan banyak makan protein. Nah, apa tindakan konkret yang paling mungkin untuk dilakukan ya di 2 minggu ke depan supaya nanti di 2 bulan itu sudah tercapai nih berat badan 45. Jadi saya berusaha mulai besok Mm-mm, pagi, sarapan mm-mm. pagi harus makan protein gitu. Jadi di Oke, skip nasinya. oke. Kemudian siang mungkin saya harus bawa sayur-sayuran saja untuk ke kantor. Mm-mm, Jadi berusaha dihilangkan karbonya gitu. Terus tentu dengan ditambah dengan protein tadi. Kemudian mm-mm, sorenya juga seperti itu. Tapi nanti mm-mm. kalau masih lemes-lemes mungkin ditambahin sedikit-sedikit nasinya gitu. Sambil Oke, berupayalah gitu untuk menyesuaikan gitu. oke, baik. Nah, berarti mulai besok pagi tuh ya sarapan protein, Ya. kemudian skip nasi, kemudian nanti siang bawa sayur tambah protein ya kalau lemes tambah nasi gitu ya. Hmm. Oke, nah kemudian apalagi nih yang akan dilakukan supaya menjadi berat badannya jadi 45 nih nanti 2 bulan dari sekarang. Yang sehubungan tadi Iya, si olahraga yang seperti apa nih? iya. Iya, pagi menyempatkan untuk jalan pagi, kemudian Oke, senam ringan-ringan, mm-mm. mungkin sit up kayak gitu. Oke, berarti pagi menyempatkan untuk jalan pagi, kemudian senam ringan gitu ya, dan sit up ya. Oke, baik. Mau mulai kapan nih Bu dilakukan? Suaranya terputus, Bu Ari. Bagaimana? Kapan mau mulai dilakukan? Em, Besok pagi gitu. Besok pagi ya. Oke, Iya. oke. Oke, Bu Dewi, apa yang dibutuhkan oleh Ibu Dewi nih supaya Bu Dewi bisa melakukan tadi sarapannya protein ya, siang makan sayur dan protein, kemudian olahraga pagi. Apa nih yang dibutuhkan nih supaya Ibu bisa melakukan itu? Harus membuat pengingat gitu ya, Bu Ari ya. Supaya Hmm, schedule menjadwalkan besok saya harus apa yang saya lakukan gitu pagi harus eh, jalan pagi. Nah, setelah jalan pagi ini menyiapkan makanan itu makanan apa saja yang disiapkan supaya nggak nanti bingung kalau tiba-tiba aduh karena nggak siap kemarinnya udah deh adanya nasi makan aja nasi gitu. Jadi memang hmm, harus persiapan untuk nanti sore lah hmm. untuk
pagi gitu. Oke, berarti ada pengingat ya. Oke, skala 1 sampai 10. 10, Ibu sangat yakin Ibu bisa menjalankan rencana Ibu. 1, belum yakin. Ibu ada di angka berapa? 8. 8, oke. Supaya jadi 10, apalagi nih Bu yang dibutuhkan? 10, mungkin saya butuh motivator gitu, Bu. Oh, butuh motivator. Oke, baik. Bagaimana nih? Apa motivator yang seperti apa yang Ibu butuhkan dan bisa didapat dari mana ya? Motivator bisa saya dapatkan dari lihat di YouTube tentang bagaimana supaya saya bisa mengelola eh, konsistensi tadi itu. Pentingnya saya harus olahraga, kemudian pentingnya saya harus makan sehat, kemudian eh, sepertinya ini juga butuh teman-teman yang mensupport saya gitu. Tatkala saya makan ini harus diingatkan jangan makan nasi. Kemarin udah bilang jangan makan nasi gitu ya. Oke, baik. Supaya keyakinannya jadi 10, berarti tadi ya, melihat dari YouTube untuk mengelola konsistensi dan teman-teman ya, supaya bisa support ya Bu ya. Oke, baik. Bu, sudah sampai nih kita di akhir sesi coaching. Apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari sesi ini? Iya, jadi saya bisa menyimpulkan dari sesi ini, tatkala saya ingin strategi atau cara-cara untuk menurunkan berat badan saya, maka saya harus melakukan olahraga, kemudian saya harus makan makanan sehat, merubah pola makan saya, kemudian saya harus mencari motivator gitu, supaya saya lebih konsisten. Kemudian saya juga butuh teman-teman saya mensupport saya untuk makannya nggak boleh lewat dari jalur yang ditentukan gitu. Oke, baik, baik. Oke, Bu, insight apa nih yang didapat dari sesi coaching kita nih? Saya lebih bersemangat lagi gitu Bu Ari. Besok saya harus mulai benar-benar mulai gitu untuk berupaya untuk menurunkan berat badan saya gitu. Oke, jadi lebih bersemangat lagi ya. Baik. Oke, nah terima kasih banyak nih Bu Dewi untuk sesi coachingnya. Semangat ya. Nanti 2 bulan lagi boleh nih dilaporin nih ke saya. Wah, saya sudah mencapai 45. Nanti dua Oke, bulan insya Allah. Baik, terima baik. kasih. Tepuk tangan semuanya. Untuk Ibu Wari dan Ibu Dewi, terima kasih ya. Kalau itu tadi alur terakhir itu adalah bagaimana Koci diajak untuk berkomitmen terhadap apa yang ingin dilakukan. Dan perhatikan tadi ada 2 pertanyaan yang penting ya dan perlu untuk ditanyakan di akhir ya. Apa yang didapat dari hasil percakapan ini, itu juga untuk feedback untuk coach ya, bahwa kalau di awal ditanya harapannya Bu Dewi terkait dengan cara dan solusi, kemudian di akhir ditanya apa yang didapat nih dari sesi coaching ini, dan kemudian Ibu Dewi mendapatkan kesimpulan. Tidak ada satupun jawaban cara dari coach ya. Karena di sini coach sudah punya sebenarnya jawabannya semua. Yang dilakukan oleh seorang coach adalah menggali sehingga coach bisa belajar dari dirinya, dari pengalamannya gitu ya, untuk kemudian menentukan target-targetnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Wari ya. Nah, mungkin sebelum kita masih punya waktu nih ya, Ibu Wari, Ibu Dewi, dan Pak Adi, untuk kembali melihat adakah pertanyaan dari yang hadir hari ini tentang praktik coaching ya, yang tadi baru saja dilakukan, atau mungkin yang berhubungan dengan pengalaman sebelumnya. Coba kita lihat, adakah pertanyaan-pertanyaan itu? Mungkin kita minta tolong host untuk menampilkan. Oke. Boleh di slideshow? Ya, ini ada kembali 4 pertanyaan dari Ibu Mulyaningrum ya. Saya berasumsi ini Ibu. Bagaimana ya cara mengatasi kebisuan ya saat kepala sekolah seakan-akan minta kita sebagai coach untuk memberikan solusi.
Gimana? Ini ada yang mau ditanggapi oleh Bu Wari? Silakan Bu Wari. Ini jawabannya sih mirip ya. dengan yang sebelumnya ya Mbak Ira ya. Betul. Kalau pada saat kepala sekolah membutuhkan solusi, berarti dia belum siap di coaching dan kemudian Bapak dan Ibu sebagai pengawas sekolah bisa langsung ganti topi aja gitu menjadi mentor seperti itu. Karena kan Bapak Ibu pengawas sekolah kan bisa jadi berperan sebagai coach, sebagai mentor, sebagai fasilitator, sebagai trainer. Nah, itu bisa langsung ganti topi aja gitu. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk mengcoaching orang yang memang belum siap di coaching seperti itu. Dan perlu sebenarnya untuk memaknai kebisuannya ya. Ya, Apakah memang betul. betul karena tidak adanya pengalaman dan kompetensi, atau seperti yang tadi dibahas sama Pak Adi dan Ibu Wari ya, mungkin kepala sekolahnya masih belum merasa aman dan nyaman untuk berlaku jujur. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi sebagai coach, kalau Bu Dewi sampaikan perlu kehadiran seutuhnya untuk bisa memahami ya situasi ya. Ya. Oke, berikutnya di sini, wah ini ya terkait dengan strata gitu ya. Bagaimana coaching bisa digunakan kepada seseorang yang stratanya di atas kita. Wah, misalnya kebijakan anggaran dinas pendidikan. Jawabannya sama, tapi mungkin ini isu yang menarik ya, karena ini case yang menarik bisa disampaikan. Silakan Bu Wari. Ya, saya jawabnya umum aja ya, karena saya tidak paham yang dimaksud misal berkaitan dengan kebijakan anggaran di dinas pendidikan. Jadi jawaban saya umum saja. Jadi dan kemudian sebetulnya kalau misalnya memang bisa tanya jawab, saya akan bertanya nih gitu. Apa yang dimaksud dengan strata di atas kita? Nah, berarti saya mencoba menjawab, tapi saya menggunakan asumsi. Jadi asumsinya adalah saya mengasumsikan bahwa bagaimana kalau kita mengcoaching yang posisinya bisa jadi tidak setara. Entah itu bisa lebih berpengalaman atau jabatannya lebih tinggi, seperti itu ya. Saya menjawabnya berdasarkan asumsi ini ya. Nah, jadi memang sesuai dengan prinsip coaching itu kan setara. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nih, misalnya contoh pengawas sekolah, kemudian mengcoaching kepala sekolah ya. Nah, kepala sekolah ini kan binaan, berarti bisa jadi nih posisinya jadinya Bapak dan Ibu di atas. Nah, maka Bapak dan Ibu menurunkan. Nah, kalau saya biasanya mengatakan ke para peserta itu, kalau posisi kita di atas, maka rendah hatilah. Ya, nah, bagaimana kalau misalnya kita merasa posisi kita di bawah, ini pejabat nih Bu, gitu kan ya, saya ditugasi untuk mengcoaching pejabat, itu sangat mungkin. Nah, tadi kan everybody needs a coach, presiden juga butuh coach, walaupun coachnya belum pernah jadi presiden, ya kan? Dan kemudian kalau misalnya secara jabatan struktural di Indonesia gitu kan, siapa sih yang lebih tinggi dari presiden? Anggota MPR kali ya. Nah, gitu kan. Berarti posisi kita bisa di bawah ya. Nah, berarti kita percaya diri lah. Ya, percaya diri dengan kompetensi coaching kita dan kemudian tadi lagi setara. Ya, setara berarti kita tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Itu ya saya jawabannya konteksnya umum bukan sehubungan dengan kebijakan anggaran. Ya, jadi setara itu bukan hanya menyesuaikan diri ke atas, tapi juga menyesuaikan diri ke bawah ya, gitu ya. Jadi memang itu yang perlu kita lakukan. Jangan-jangan apa yang kita lihat di sosok coach kita semuanya asumsi dan judgement ya, gitu. Oh, kalau di dinas pendidikan berarti begini-begini gitu ya. Itu yang sebenarnya perlu untuk dicari tahu dan direfleksikan. Betul Bu Wari, begitu ya? Oke, ini saya lihat waktu ya. Oke, masih ada 7 menit gitu ya. Tapi mungkin kita coba lihat pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana cara mengukur dampak positif dari coaching terhadap pertumbuhan individu kepada kepala sekolah secara keseluruhan? Wah, ini pertanyaannya dalam ini ya. Silakan Bu Wari. Oke, baik. Bagaimana cara mengukur dampak positif dari coaching terhadap pertumbuhan individu kepala sekolah secara keseluruhan? Nah, nanti Bapak dan Ibu ingat-ingat yang percakapan coaching kalibrasi. Ya, kalibrasi itu kan berarti kita meminta coach untuk menilai dirinya sendiri sehubungan dengan ini ya, kita sebutnya lupa, standar yang sudah ditetapkan. Kan ada kompetensi kepala sekolah. Nah, kan kita tanya, oke, kalau
dikaitkan dengan standar kompetensi kepala sekolah, Bapak menilai Bapak ada di angka berapa nih? Nah, nanti kan misalnya, oh iya kalau di sini saya masih di, misalnya posisinya masih di 1, oh oke. Mau ditingkatkan ke angka berapa melalui sesi coaching ini? Oh saya mau meningkatkan ke angka 3. Oke, apa indikatornya? Kalau Bapak sudah ada di angka 3 itu, disebutin kan, oh kalau saya udah ada di angka 3 maka saya akan ini. Nah, bagaimana mengukurnya? Ya, seperti itu. Kalau misalnya tadi indikator yang dia sebutkan tadi sudah bisa dicapai, maka bisa kita sebut kalau sudah tercapai nih, ya, sudah ada pertumbuhan. Nah, jadi memang kita perlu ada apa? Ada alat ukurnya. Alat ukurnya sebetulnya oke, apa indikatornya Bapak sudah mencapai itu. Nah, nanti kita catatkan kalau misalnya itu sudah tercapai, maka oke, itu sudah bisa dikatakan tercapai. Nah, kemudian itu juga bisa kita dengar dari hasil refleksi pada saat kita bertanya, oke, insight apa yang didapat? Bisa jadi, oh iya saya jadi sadar kalau begini-begini, oh saya jadi tahu begini. Nah, itu juga kan sebuah pencapaian ya, seperti itu. Itu ya Mbak Ira ya. Jadi patut dipahami dan dicatat nih ya, diingat pada saat bicara pencapaian itu yang paling tahu sudah tercapai atau belum itu bukan coachnya, tapi coachinya, betul ya. Makanya bentuk proses untuk pengukurannya itu basisnya adalah evaluasi diri dan dengan melakukan kalibrasi tadi. Ini sedikit saya tadi ngintip-ngintip ada pertanyaan terkait dengan kalibrasi ya. Kalibrasi itu kan sebenarnya bagaimana coachee tersebut bisa mengukur dirinya dengan standar tertentu ada di mana saya gitu ya. Wah, oke, baik, terima kasih. Oke, ini sepertinya kita tidak punya waktu cukup untuk menjawab yang berikutnya karena kita sudah tinggal 4 menit lagi. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan saat ini adalah kembali mengajak kepada Ibu Adi dan Bapak Adi dan Ibu Dewi gitu ya. Mungkin saya ke Ibu Dewi dulu nih ya, terkait dengan kesan dan pesan, apalagi tadi mengalami langsung ya di coaching oleh professional coach. Apa nih yang dirasakan dan apa yang didapatkan dari hasil cakap-cakap kita hari ini nih? Silakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bu Monika untuk pengalaman yang tadi sudah di coaching sama profesional coach ini. Saya sangat tersentuh sekali sih, sebenarnya waktunya pengennya panjang gitu supaya masalah yang di kepengawasan gitu bisa tersentuh gitu. Namun karena waktunya singkat, tapi saya sudah sangat merasakan sekali sebenarnya ini benar-benar keinginan saya ya gitu, meskipun saya sebenarnya nggak terlalu overweight gitu, tapi pengen gitu punya berat badan yang ideal kan gitu. Jadi tatkala saya di coaching sama Ibu Ari tadi, saya benar-benar merasa punya semangat baru gitu. Ternyata itu selama ini kan saya hanya pengen gitu, tapi tatkala ada teman yang menemani gitu, yang teman berpikir tadi, aduh gimana ya, selama ini kan hanya di pikiran tuh hanya pengen punya BB ideal gitu. Tapi ternyata dari sesi coaching tadi yang saya alami tadi itu, oh ternyata itu butuh ya kita teman untuk berpikir kalau saya punya pengen berat badan ideal, saya harus seperti apa gitu. Nah, saya membayangkan kalau itu tugas kita direlatekan dengan tugas kepengawasan. Tentu kepala-kepala sekolah gitu yang merasa tidak butuh gitu. Saya awalnya juga merasa nggak butuh, masa mau berat badan ideal aja kok perlu di coaching gitu. Tapi ternyata penting sekali gitu dan manfaat sekali. Oh ternyata ada semangat baru, ada insight baru lah untuk saya. Saya harus berupaya, saya harus semangat gitu. Nah, ngebayang kalau kepala sekolah kita juga akan diperlakukan sama seperti itu. Meskipun kepala sekolah merasa bahwasanya saya tidak butuh kok Bu di coaching gitu. Tapi ya tadi
kita butuh teman untuk berpikir yang disampaikan oleh Ibu Wari, bahasanya presiden saja butuh kok coachnya gitu, masa kepala sekolah nggak butuh gitu. Pasti ada satu titik tertentu kepala sekolah akan membutuhkan kita sebagai pengawasnya, pengawas pendampingnya gitu, memberdayakan kepala-kepala sekolah itu. Jadi menurut saya memang coaching ini sangat penting sekali dan keterampilan yang perlu kita kembangkan dan kita latih supaya kita bisa menjadi bukan profesional coach ya seperti Bu Wari, tapi bagaimana menjadi pengawas yang bisa berkompeten untuk mengcoaching kepala sekolahnya. Itu saja Bu Luar Monika. biasa, tepuk tangan. Terima kasih Ibu Dewi. Kalau Ibu Dewi mau jadi profesional coach juga bisa kok. Nanti tinggal berkontak-kontak saja ya dengan saya atau Bu Wari ya. Amin, Oke, amin, amin. baik, terima kasih. Berikutnya apa nih untuk Pak Adi ya, hasil dari kesan dan pesan ya dari Ya. sesi-sesi kita ini. Silakan. Baik Bu Ira. Alhamdulillah setelah berproses ya dari mulai pelatihan, praktik sampai kami aplikasi di lapangan dan sekarang di penutupan ini yang mungkin satu hal yang sangat-sangat berkesan di saya, lebih-lebih saya dilibatkan sebagai salah satu narasumber di sini, ya kan untuk berbagi dengan teman-teman. Memang akhirnya saya bisa menyimpulkan untuk diri saya sendiri dalam proses coaching nanti saya semakin mendapatkan pengetahuan, keterampilan coach yang sangat-sangat ampuh mungkin nanti yang sudah dilakonkan tadi oleh Bu Monik, Bu Waris dengan Bu Dewi ya. Ini banyak hal yang saya dapatkan di sini Bu Waris. Yang pertama mungkin kemarin saya waktu coaching itu masih terkesan kaku dalam memberikan pertanyaan, dalam mengurutkan langkah-langkah tirta. Ternyata Bu Wari tadi fleksibel sekali kan, fleksibel sekali. Ini bisa saya contoh di lapangan nanti. Bahkan saya berasumsi sebelumnya ini saya berasumsi untuk menanyakan kapan sih tepatnya akan dicapai. Itu Bu Wari tadi muncul juga ada di identifikasi pertanyaan untuk mengejar Bu Dewi tadi. Oh ternyata juga bisa dimunculkan. Saya berpikirnya selalu di tahap terakhir gitu, di tahap tanggung jawab berpikirnya. Ini satu poin untuk saya juga ya kan, poin untuk saya. Yang berikutnya Bu Wari tadi selalu mengejar Bu Dewi tentang identifikasi dan apa ke depannya yang dilakukan dengan apalagi gitu kan. Berarti di pikiran Bu Wari itu ada yang belum terungkap mungkin gitu kan, selalu mengejar setelah satu ini momen-momen yang bagi saya sangat berharga yang dapat saya tiru nanti, dapat saya aplikasikan di lapangan. Kesan-kesan itulah yang akhirnya pada hari ini menjadi bekal kami. Kemudian untuk pesan kita berharap semuanya ini Pak Roma, kami pengawas setelah kita melalui proses tadi seperti yang katakan di awal dari mulai pelatihan sampai ke penutupan ini, banyak ilmu yang kita serap, banyak ilmu yang kita dapatkan kembali ya kan untuk membekali kita di lapangan. Semoga kami pengawas semuanya dapat mengimplementasikan ini sebaik-baiknya di lapangan untuk membantu kepala sekolah binaan kami masing-masing untuk kemajuan dunia pendidikan pada umumnya. Demikian mungkin pesan dan kesan dari saya Bu Moni, Bu Sri, Bu Ira ya. Amin Pak Adi ya. Mudah-mudahan lebih lancar ya, lebih santai, lebih rileks gitu nanti pada melakukan praktik coaching kepada kepala sekolahnya ya. Baik, nah ini mungkin yang terakhir saya mau bertanya kepada Ibu Wari ya. Apa nih kesan pesannya bisa digabung ya, dirangkum mulai dari memikirkan modulnya gitu ya sampai melatihkannya sampai kemudian hari ini. Silakan. Ya, oke. Sebenarnya saya berusaha berpesannya singkat saja sih. Tadi mengingatkan lagi bahwa coaching itu adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi yang diharapkan di masa depan. Nah, kemudian sebagai coach kita kan menjadi mitra ya, mitra berpikir. Nah, harapan saya adalah Bapak Ibu pengawas sekolah bisa nih menjadi mitra berpikir para kepala sekolah, guru-guru, menjadi teman seperjalanan ya bagi mereka
untuk mengantarkan dari situasi saat ini ke situasi yang diharapkan di masa depan. Apapun itu situasinya. Entah itu penerapan kurikulum merdeka, entah itu menjadi kepala sekolah yang luar biasa, yang ciamik, apapun itu. Gitu ya, harapannya Bapak dan Ibu pengawas sekolah bisa menjadi teman seperjalanan bagi para kepala sekolah dan guru-guru binaan. Amin, 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 amin. Kalau berharap ya, karena kami berdua ini juga berangkat dari sekolah gitu ya, maksudnya mengelola sekolah. Berharap sekali pengawas sekolahnya semua memiliki prinsip dan pola berpikir yang memberdayakan ya. Akan bahagia semuanya, mudah-mudahan amin. Dan saya percaya dengan transformasi peran pendidikan ini, peran pengawas ini semua bisa terjadi. Terima kasih ya Ibu Wari dan juga kepada Ibu Dewi, kepada Bapak Adi. Sebelum mengakhiri, untuk siapapun yang hadir hari ini, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu ya untuk dikomunikasikan, atau mungkin ingin melakukan seperti yang pengalamannya Ibu Dewi di coaching oleh Ibu Wari atau dengan saya, boleh selalu menghubungi. Kalau Ibu Wari, Instagramnya apa Ibu Wari? Saya bisa, kalau Bapak dan Ibu punya Instagram, boleh ya di Warih Tim Coaching ya, atau di Coach Warih. Jadi saya punya 2 akun nih. Nah, atau Bapak dan Ibu Google aja nih. Di Google. Sombong banget ya, di Google saja Wari Wijayanti, insya Allah bisa ditemukan di sana. Gitu. Oke, baik. Jadi silahkan berkontak ya dengan @waripin coaching atau @coachwari. Saya juga share Instagram saya @irra227 gitu ya, untuk ibu bapak yang berkeinginan untuk terus berkontak dan bertanya, silahkan ya. Kalau kami ada waktu, pasti dengan senang hati kami akan menemani juga ya proses perjalanan ibu dan bapak menjadi pengawas sekolah dan penilik yang memberdayakan. Oke, nah mudah-mudahan sesi hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan selama saya memandu acara di hari ini. Mewakili tim yang bertugas saat ini, ada host dan sebagainya. Saya Monika Irayati selaku moderator pamit undur diri, dan mudah-mudahan perjumpaan kita nggak di sini aja ya. Kita mesti terus bersilaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa. Salam. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bu. Ya, Pak Adi, Bu Dewi, mudah-mudahan